Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufassiruna minat tabi'in min madrasati Makkah, ya. Haitsu qad dzakarna anna asyur rijaliha minhum Sa'id ibn Jubair wa Ikrimah wa Mujahid wa Tawus ibn Kaisan wa Atha ibn Abi Rabbah, ya. Wa sanatanawalu haula al-mufassirin, ya, min haitsu tarjamah wa hadduhu fi tafsir, ya, min khilal kitab at-tafsir mufassirun. Kita akan baca dulu. Yang pertama adalah rijalut tafsir minat tabi'in ya min madrasati Makkah, ya. Awaluhum Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Muhammad Husain al-Zahabi, ya, tarjamatuhu huwa Abu Muhammad Abu Abdullah Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi al-Walibi maulahum, ya. Kana Habasyiyul asal aswadul laun abyadul khisal sami'a jama'ah min a'immatis sahabah rawa an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa ghairihima, ya. Baik, ini tarjamah mukhtasarah, ya, terkait dengan Al-Imam Sa'id ibn Jubair, ya, salah seorang mufassir ternama dari madrasah Makkah, ya. Nah, jadi beliau ini menurut keterangan dari Syekh Az-Zahabi Habasyul asal, ya, beliau berasal dari Habasyah. Maka umumnya orang-orang yang berasal dari Habasyah itu kulitnya adalah aswad. Ya, hanya saja beliau ini meskipun kulitnya hitam, ya, sebagaimana umumnya orang-orang Habasyah, abyadul khisal, ya, memiliki ini semacam kiasan saja, ya, memiliki amalan-amalan yang putih. Maksudnya adalah beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah para tabi'in, khususnya dalam bidang tafsir, ya. Namanya adalah Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi al-Walibi maulahum. Jadi beliau ini mantan budak, ya, Sa'id bin Jubair ini, yang mana maulanya adalah al-Asad, ya, maula al-Asad. Jadi kalau ada orang yang statusnya adalah mantan budak, maka biasanya disebut dengan maula dan disebutkan kepada bekas tuannya, ya. Jadi maula Sa'id bin Jubair maula al-Asadi, ya. Nah, beliau seorang tabi'in yang sami'a jama'ah min a'immatis sahabah, ya, yang secara pasti beliau mendapatkan atau mendengar ilmu dari sahabat. Maka dipastikan beliau termasuk kalangan tabi'in, ya. Baik. Makanatuhu fit tafsir. Kana rahimahullahu min kibarit tabi'in wa mutaqaddimihim fit tafsir wal hadits wal fiqh. Nah, jadi beliau ini termasuk di antara tabi'in yang senior, ya, dalam bidang tafsir, hadis dan fikih. Afadal qira'ah an Ibnu Abbas ardon wa sami'a minhu tafsir, yang membaca secara langsung kepada Ibnu Abbas Al-Qur'an dan juga mendapatkan tafsiran-tafsiran dari ayat Al-Qur'an langsung kepada Ibnu Abbas, ya. Wa aktsaru riwayatihi anhu dan kebanyakan jalur periwayatan tafsir Ibnu Abbas ini diambil dari Sa'id bin Jubair, ya. Wa qad jama'a Sa'id al-qira'at ats-tsabitah 'anil sahabah wa kana yaqra'u biha, ya, dan termasuk beliau ini juga menggabungkan berbagai macam bacaan-bacaan, ya, yang diriwayatkan dari sahabat terhadap Al-Qur'an yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya. Yadulluna 'ala dzalika ma ja'an Ismail bin Abdul Malik, yang mana kita bisa dapati fakta bahwa beliau banyak mengumpulkan berbagai macam qiraat sahabat berdasarkan riwayat yang datang dari Ismail ibn Abdul Malik annahu qala, di mana beliau berkata, kana Sa'id ibn Jubair ya ummuna fi syahri Ramadan fa yaqra'u lailatan bi qira'ati Abdullah ibn Mas'ud wa lailatan bi qira'ati Zaid ibn Thabit wa lailatan bi qira'ati ghairihi wa hakadha abada. Nah, ini kesaksian dari seorang Ismail ibn Abdul Malik, ya, yang menginformasikan bahwa Sa'id bin Jubair ini beberapa kali, ya, ketika beliau menjadi imam sholat di bulan Ramadan, ini bisa jadi maksudnya adalah sholat tarawih, ya, sholat qiyam Ramadan. Nah, itu pada malam-malamnya berbeda beliau membaca ayat Al-Quran dengan qiraat yang berbeda. Kadang menggunakan qiraatnya Ibnu Mas'ud, kadang qiraatnya Zaid bin Thabit, dan qiraat-qiraat sahabat yang lain. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kemampuan beliau dalam penguasaan terhadap berbagai macam qiraat Al-Quran yang datang dari para sahabat, ya. Wala syakka anna jam'ahu li hadhihi qira'at kana yu'tihi al-qudra 'ala at-tawassul fi ma'rifati ma'anil Qur'an wa asrarihi. Nah, maka ini menjadi satu bukti, ya, bahwa
penguasaan beliau terhadap qiraat menunjukkan ya penguasaan beliau juga yang sangat luas dalam tafsir Al-Qur'an. Ya. Walakin yazharu lana annahu kana yatawarra' min al-qauli fi tafsir bi ra'yihi. Nah, namun kata Syekh Az-Zahabi ya tampak juga bahwa beliau ini termasuk seorang mufassir yang sangat sedikit sekali ya tawarra'. Ya tawarra' itu artinya beliau sangat ya waro' itu artinya berhati-hati ya untuk menafsir Al-Qur'an dengan ijtihad dan akalnya. Jadi sangat sedikit sekali riwayat tafsir yang didapatkan dari Sa'id bin Jubair. Yang banyak adalah beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ya akhwat, bisa kita katakan ya untuk asar yang sifatnya maktu, ya asar yang dinisbatkan kepada tabi'in, khususnya kepada Sa'id bin Jubair, ini dinilai kata Syekh Az-Zahabi tidak terlalu banyak ya, karena beliau termasuk seorang tabi'in yang tidak bermudah-mudahan untuk berijtihad menyampaikan pemahamannya atas suatu ayat Al-Qur'an. Ya yadulluna ala dzalika ma rawahu Ibnu Khaliqan. Nah, ini seperti yang kita bisa dapatkan ya fakta ini dari informasi Ibnu Khaliqan ya, seorang ulama sejarah, min anna rajulan sa'ala Sa'idan an yaktuba lahu tafsir al-Qur'an fa ghadiba wa qala li an yaskuta syaqi ahabba ilayya min dzalika. Nah, ini berdasarkan pernyataan atau kisah ya yang terjadi pada Sa'id bin Jubair, bahwa ada seorang laki-laki meminta beliau untuk menulis satu kitab tafsir khusus gitu ya. Tapi beliau malah kemudian memarahinya dan berkata bahwa beliau mendapati kesulitan dalam hidup itu lebih disukai daripada beliau menulis tafsir Al-Qur'an. Artinya menulis Al-Qur'an, menyusun tafsir Al-Qur'an berdasarkan ijtihadnya itu lebih berat bagi beliau daripada mendapatkan musibah-musibah yang bersifat duniawi, syaqi ya. Walau jama'a Sa'id ilmu ashabihi minat tabi'in. Nah, di samping beliau juga ahli atau banyak mengumpulkan ilmu dari para sahabat, beliau juga termasuk seorang alim yang menghimpun berbagai macam ilmu yang berasal dari sesama tabi'in ya. Wa alamma bima indahum minan nawahi allati barazu fiha. Wa alamma bima indahum minan nawahi allati barazu fiha. Dan termasuk seorang ulama yang sangat perhatian. Alamma itu ihtamma ya, terhadap berbagai macam ilmu yang tampak beliau dapati dari para tabi'in sesama sezaman dengannya. Faqad qala Khasib kana min a'lamit tabi'in bil talaq Sa'id bin al-Musayyib wa bil hajji Atha wa bil halal wal haram Tawus wa bil tafsir Abul Hajjaj ya Mujahid ibn Jabr wa ajma'ahum lidzalika kulluhu Sa'id bin Jubair. Nah, ini kesaksian yang luar biasa nih dari seorang Khasib ya, di mana beliau menginformasikan kepada kita bahwa yang paling tahu tentang urusan talak terkait dengan masalah keluarga itu Sa'id bin al-Musayyib ya, seorang ulama dari kalangan mufassir madrasah Mekah juga ya. Kemudian wabil haji Atha, yang ahli atau paling paham dalam masalah haji adalah Atha. Wabil halal wal haram Tawus, ya, yang paling paham terkait dengan masalah halal haram itu Tawus, dalam makanan, dalam masalah sembelihan dan seterusnya. Wabit tafsir, dan dalam bidang tafsir adalah Abul Hajjaj Mujahid ibn Jabr. Nah, jadi ada beberapa tabi'in yang memiliki keutamaan tersendiri dalam beberapa ilmu. Tetapi wa ajma'uhum lidzalika kullahu, ya, dan yang paling kulluhu Sa'id bin Jubair, dan yang paling menguasai berbagai macam hal yang tadi yang disebutkan, yang menguasai semuanya adalah Sa'id bin Jubair. Nah, ini menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang alim ya dari kalangan tabi'in yang sangat luar biasa ya. Walihadza kulluhu najid ustadahu Ibnu Abbas yathiqu bi ilmi, dan karenanya kita mendapati ya gurunya yaitu Ibnu Abbas itu sangat percaya terhadap keilmuan Sa'id bin Jubair ini. Wa yuhilu alaihi man yastaftih, bahkan kemudian membolehkan Sa'id untuk menggantikannya dalam berfatwa. Wa kana yaqulu li ahli al-Kufah idza atauhu liyas'aluhu an syai' alaysa fikum ibnu ummi Duhama, yakni Sa'id bin Jubair. Ya, bahkan kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kalau kemudian ada orang yang datang, misalnya ada dari ahli Kufah ya, datang untuk bertanya minta fatwa kepada Ibnu Abbas, nah beliau malah balik bertanya, alaysa fikum ibnu ummi Duhama, ya, bukankah bersama kalian ada ibnu ummi Duhama? Nah, maksudnya adalah Sa'id bin Jubair. Nah, ini menunjukkan bahwa kesaksian dari Ibnu Abbas tentang kepakaran dari Sa'id bin Jubair ya. Wayurwi atau wayarwi ya Amr ibn Maimun an abihi annahu qala laqad mata Sa'id bin Jubair wa ma 'ala dhahril ardi ahadun illa wa huwa muhtajun ila ilmi. Nah, bahkan ada seorang Maimun ya. Nah, ini sebagaimana anaknya bercerita yang mana ayahnya berkata bahwa tiadalah seseorang
atau ketika Sa'id bin Jubair itu meninggal, ya dia adalah seseorang yang ada di muka bumi ini kecuali sangat membutuhkan ilmu dari Sa'id bin Jubair ini. Wa yara ba'dul ulama annahu muqaddamun ala Mujahid wa Tawus fil ilmi, wa kana Qatadah yara annahu a'lamu tabi'ina bit tafsir. Bahkan sebagai ulama ada yang berpendapat dalam bidang tafsir, maka yang didahulukan adalah tafsir yang datang dari Sa'id bin Jubair daripada yang datang dari Mujahid dan Tawus, ya. Dan bahkan Qatadah termasuk seorang ulama tabi juga sebenarnya menganggap bahwa yang paling ahli dalam bidang tafsir di kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Jubair. Nah, ini beberapa kesaksian yang menunjukkan akan kepakaran dari Sa'id bin Jubair, ya. Hadza wa qad wattaqa ulama'ul jarh wa ta'dil Sa'id bin Jubair. Nah, di samping itu para ulama jarh wa ta'dil, ya, yang ahli dalam bidang ilmu hadis, yang bisa menilai status dari rawi apakah dia thiqah atau tidak thiqah, nah, itu semua sudah bersepakat bahwa Sa'id bin Jubair termasuk tabi'in yang thiqah, ya, yang bisa dipercaya, yang amanah dalam menyampaikan ilmu. Ya, faqala Abul Qasim At-Tabari huwa thiqah hujjah imamun 'alal muslimin. Nah, ini gelar Sa'id bin Jubair berdasarkan pernyataan Abul Qasim At-Tabari. Wa dzakara Ibnu Hibban fi thiqat. Ibnu Hibban juga memasukkan Sa'id bin Jubair termasuk di antara golongan para periwayat yang thiqat, ya. Wa qala kana 'abdan fadilan wari'an wa huwa mujma'un alaihi min ashabil kutub sittah. Dan bahkan semua penulis kitab yang 6, kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, bersepakat bahwa Sa'id bin Jubair termasuk rawi yang thiqah, yang bisa diterima periwayatan hadisnya, ya. Hanya saja beliau ini sebenarnya termasuk seorang ulama yang meninggalnya juga cukup cepat, ya, dan meninggalnya juga cukup tragis karena beliau termasuk yang sangat keras, ya, penolakannya terhadap seorang gubernur yang saat itu berkuasa di Irak dan berhasil menguasai Hijaz, dan gubernur ini sangat zalim, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi, dan beliau termasuk di antara tabi'in yang terbunuh, ya, oleh Al-Hajjaj ini. Wafat qutila fi Sya'ban sanata 95 minal hijrah. Wafat pada tahun 65 Hijriah pada umur ibnu tis'in wa arba'ina sanah, ya, saat berumur 49 tahun. Qala Abu Syekh, seorang ahli tafsir, Abu Syekh bercerita bahwa qatalahul Hajjaj sabran, bahwa beliau ini dibunuh oleh Al-Hajjaj, ya, sabran. Sabran di sini maksudnya adalah dibunuh dengan cara disiksa, ya. Jadi dibunuhnya itu bukan dibunuh dengan mudah, tapi dibunuh dengan cara disiksa oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi, ya, seorang gubernur yang sangat zalim saat itu, berkuasa pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang berhasil menguasai Hijaz, dan tidak sedikit para tabi'in yang kemudian memberikan sikap penentangan, ya, terhadap kekuasaan dari Hajjaj ini. Walahu munadharah qabla qatli ma'al Hajjaj. Bahkan sempat terjadi perdebatan dengan Hajjaj, tadullu ala quwwati yaqini tabati imanihi wa thiqatihi billah radhiyallahu anhu wa ardhah, yang menunjukkan bahwa beliau bukanlah, ya, seorang ulama yang yang bisa diajak kompromi, ya, diajak diskusi untuk mengikuti atau untuk membaiat atau untuk mengikuti kebijakan Hajjaj, tapi kemudian tetap beliau menentangnya karena kezaliman dan kelakuan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi. Nah, jadi beliau ini di samping seorang ahli dalam bidang tafsir dengan ilmu-ilmu yang lainnya juga, bahkan termasuk kata Qatadah tadi adalah tabi'in, tapi beliau juga termasuk seorang yang tidak gentar, ya, di hadapan penguasa yang zalim, dan bahkan kemudian akhir hayatnya terbunuh di tangan penguasa yang zalim. Nah, inilah 10 menit, ya, tentang Sa'id bin Jubair, sedikit tentang kehidupannya dan sekaligus juga bagaimana kedudukannya di dalam tafsir Al-Qur'an. Jadi artinya kalau kita misalnya membaca kitab tafsir kok ada jalur periwayatan dari Sa'id bin Jubair, nah, maka Sa'id bin Jubair ini termasuk rawi yang bisa dipercaya, meskipun tadi kata Syekh Az-Zahabi beliau termasuk orang yang sangat warok, ya, sangat sedikit sekali menyampaikan tafsir-tafsir Al-Quran yang berdasarkan ijtihadnya. Nah, inilah yang menyebabkan beliau kebanyakan sebagai bagian dari rawi dari tafsir-tafsir yang datang dari sahabat seperti Ibnu Abbas, tapi untuk asar yang maktub kepada Sa'id bin Jubair sangat sedikit sekali. Ini Al-Mufassir Al-Awwal, ya, min Madrasati Makkah. Al-Mufassir Ats-Tsani min Madrasati Makkah Mujahid ibn Jabar. Mujahid ibn Jabar. Tarjamatuhu huwa Mujahid ibn Jabar al-Makki al-Muqri al-Mufassir Abul Hajjaj al-Makhzumi Maula Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Nah, beliau bernama Mujahid bin Jabar, ya, disebut kepada Makki karena beliau tinggal di Mekah,
dan juga seorang muqri, ahli dalam ilmu qiraat, mufassir, ahli ilmu tafsir. Kunyahnya Abul Hajjaj ya, Al-Makhzumi. Dan beliau adalah mantan budak dari As-Sa'ib ibn Abi As-Sa'ib. Ya. Jadi termasuk budak juga. Jadi kebanyakan malah para tabi'in ini ya akhwat, bahkan ada yang mengatakan bahwa kebanyakan mayoritas tabi'in yang dikategorikan sebagai ulama, diantaranya adalah 7 ahli fikih dari kalangan tabi'in, itu 6 diantaranya adalah seorang budak ya, atau seorang mantan budak. Cuma satu saja di antara 7 ahli fikih yang bukan budak, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib, atau bukan mantan budak. Nah, ini menunjukkan bahwa keilmuan itu, bahwa yang namanya kemuliaan ilmu itu tidak hanya diraih bagi mereka yang memiliki harta saja, ya, tapi juga termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa menuntut ilmu walaupun statusnya adalah seorang budak. Dan bahkan mereka mendapatkan kemuliaan dengan keilmuannya walaupun status sosialnya adalah seorang mantan budak. Jadi ini yang menunjukkan bahwa ilmu itu mengangkat derajat seseorang meskipun dia tidak memiliki harta yang banyak atau misalnya sekalipun adalah mantan budak. Dan ini ditunjukkan oleh tabi'in. Ya, karena saya katakan mayoritas tabi'in yang dikategorikan sebagai ulama itu malah rata-rata adalah minal ubbad, yang di antara para hamba sahaya. Nah, di antara hamba sahaya itu adalah Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid ibn Jabr. Ya. Karena ahadul a'lam min asbat. Ya, seorang ulama yang asbat, yang diakui ya keilmuan dan amanahnya dalam menyampaikan riwayat. Wulida sanata 21 min al-hijrah fi khilafati Umar bin al-Khattab wa kanat wafatuhu di Makkah wa huwa sajid sanata 400 ya. Alal ashhur wa umruhu 83 sanatan. Nah, ini sedikit sekali ya informasi tentang beliau yang disampaikan oleh Syekh Az-Zahabi. Intinya beliau di sini ya umurnya adalah kurang lebih sekitar 83 tahun, yang lahir pada tahun 21 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Berarti beliau termasuk tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, dan juga meninggal pada tahun 104 Hijriah. Nah, ini masa-masa akhir juga sebenarnya, masa-masa akhir dari kalangan sahabat. Jadi beliau termasuk kibarut tabi'in ya, termasuk tabi'in yang senior karena bertemu dengan banyak sahabat dan bahkan meninggalnya pun di masa-masa akhir dari zaman sahabat. Baik, makana tunggu fit tafsir. Kana Mujahid rahimahullah aqallu ashabi Ibnu Abbas riwayatan anhu fit tafsir. Nah, sebaliknya ya, kebalikan dari Sa'id bin Jubair, malah Mujahid ibn Jabr ini adalah murid-murid dari Ibnu Abbas yang riwayat tafsirnya dari Ibnu Abbas itu sedikit. Ya, kalau Sa'id bin Jubair malah banyak meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas, tapi kalau Mujahid malah sedikit sekali menafsirkan atau meriwayatkan tafsir-tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meskipun beliau termasuk murid senior dari Ibnu Abbas ya. Di samping itu wakana ausaquhum, tetapi beliau juga termasuk seorang tabi'in yang paling thiqah ya. Lihada ya'tamada ala tafsirihi Asy-Syafi'i wal Bukhari wa ghairuhuma. Nah, karenanya ya para ulama umumnya sepakat menjadikan atau mengambil tafsir beliau walaupun itu berasal dari Mujahid sendiri atau berasal dari ijtihad Mujahid ya. Karena tadi kita katakan bahwa beliau meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas itu sangat sedikit. Artinya bisa dikatakan kebalikannya ya, beliau kemudian menafsir Al-Qur'an yang cukup banyak berdasarkan ijtihad dan tafsirannya secara pribadi. Jadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tidak banyak, tapi beliau sendiri kemudian banyak memproduksi tafsir Al-Qur'an. Nah, namun meski demikian, tafsir-tafsir beliau pun termasuk tafsir yang diakui dan diambil oleh para ulama. Misalnya seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Bukhari wa ghairuhum, dan imam-imam yang lain. Wa najid Al-Bukhari radhiyallahu anhu fi kitab at-tafsir min al-Jami' as-Sahih yanqulu lana katsiran min at-tafsir al-Mujahid. Bahkan di dalam kitab As-Sahih, Al-Jami' as-Sahih, ya kitab Sahih Bukhari, itu Imam Bukhari kita dapati banyak sekali meriwayatkan atau menukil dari tafsir-tafsir Mujahid. Nanti kalau kalian misalnya baca kitab Sahih Bukhari, ada satu bab khusus ya, ada satu bab khusus biasa di belakang-belakang bab-bab Sahih Bukhari yang berbicara tentang tafsir ayat sekian, Nah, itu ya. Nah, itu banyak beliau menukil dari tafsirnya Mujahid ibn Jabr ya. Maka ini menjadi semacam kesaksian lah yang sangat besar dari Imam Bukhari. Wa hadhi akbaru syahadah minal Bukhari ala thiqatihi wa adanatihi. Ya, maka ini menjadi satu bukti lah bahwa para ulama menerima kefiqahan dan keadalahannya karena diambil oleh Imam Al-Bukhari ya. Wa i'tirafu minhu bima balagha fahmihi li kitabillah ta'ala. Di samping
Imam Bukhari memberikan kesaksian secara langsung dalam kitabnya bahwa Mujahid ini termasuk ahli dalam bidang tafsir. Ya, di samping itu juga beliau, atau bukan bidang tafsir saja ya, maksudnya beliau diakui sebagai seorang yang thiqah dan adil ya dalam periwayatan. Beliau juga ketika tafsir-tafsirnya secara khusus itu diambil oleh Imam Bukhari, menunjukkan bahwa ini juga pengakuan yang datang dari Imam Bukhari tentang keluasan ilmunya terhadap kitab Allah ya. Waqat rawa Al-Fadl ibn Maimun annahu sami'a Mujahidan yaqul. Nah, ini kesaksian dari Al-Fadl ibn Maimun ya, yang mendengar Mujahid pernah berkata, "Aradtul Qur'an ala Ibni Abbas 30 marrah." Nah, kata Mujahid bin Jabir, aku pernah ya membacakan Al-Qur'an di hadapan Ibnu Abbas, tentu dengan tafsirnya juga, itu sebanyak 30 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau termasuk yang sangat luar biasa penguasaan terhadap tafsir, yang bahkan juga semangatnya dalam bidang tafsir sangat luar biasa. Ya warawa anhu aitu anhu qol aradtul Qur'an ala Ibni Abbas salata aradat aqifu inda kulli ayah as'aluhu fima nazalat wa kaifa kanat. Nah, kalau tadi mungkin beliau membacanya saja 30 atau sebagian besarnya adalah dibaca 30 kali di hadapan Ibnu Abbas berulang kali. Tapi beliau memberikan kesaksian juga bahwa pernah sampai 3 kali beliau yang selain membacakan Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas, namun setiap ayat yang beliau baca juga beliau bertanya kepada Ibnu Abbas terkait dengan di mana turunnya, lalu bagaimana kondisi turunnya, dan berbagai macam hal seputar ayat tersebut. Nah, artinya penguasaan beliau terhadap tafsir yang didapatkan dari Ibnu Abbas ini sangat luar biasa, yang berulang. Kalau berulang-ulang berarti kan menancap kuat di dalam benaknya dan dalam pemahamannya terhadap tafsir Al-Quran. Wala ta'arudu baina hatain riwayatain. Maka kata Syekh Az-Zahabi, ya akhirnya dua riwayat ini tidaklah bertentangan. Di annal ikhbar bil qalil la yunafi al ikhbar bil katsir. Ya, karena informasi yang sedikit tidaklah menafikan informasi yang banyak. Tadi kan disebutkan dalam riwayat Al-Fadl ibn Maimun, beliau sampai 30 kali menyebutkan tentang pembacaannya terhadap Ibnu Abbas atas Al-Quran. Dalam riwayat yang lain ada 3 kali. Nah, ini bukan berarti kemudian kontradiksi. Wala'allahu aradul Quran ala Ibni Abbas 30 marrah li tamamil dhabat wa diqqatit tajwid wa husnil ada wa arduhu ba'da dzalika 3 marrah talaban litafsir. Nah, seperti tadi saya katakan ya, bisa jadi 30 kali beliau membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas itu dalam konteks untuk memperbaiki atau untuk menguatkan kedobetannya terhadap bacaan Al-Quran dalam bidang tajwidnya, dalam masalah pembacaannya dan seterusnya. Ya, tetapi yang dimaksud dengan 3 kali beliau menyampaikan Al-Quran kepada Ibnu Abbas itu dalam bidang tafsir. Jadi sudah saya katakan 30 kali beliau membaca untuk menguatkan bacaannya atau hafalannya. Nah, sedangkan 3 kali di sini maksudnya adalah untuk sekaligus bertanya tentang tafsirnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, nah ini al-jam'u baina riwayatain ya. Bagaimana kita mengkompromikan antara dua riwayat terkait dengan yang disampaikan oleh Jabir tadi. Atau Mujahid tadi ya, Mujahid ibn Jabir. Wa ma'rifatu madaq min aswari wa khafiya ma'ani. Tafsir yang beliau dapatkan dari Ibnu Abbas tadi. Kama tash'uru bidzalika alfazur riwayat. Ya, sebagaimana yang kita bisa temukan dalam lafaz riwayat tentang penggabungan penggabungan atau makna yang bisa disimpulkan dari penggabungan dua hadis tadi. Wa ani bani Abi Malikah. Ibnu Abi Malikah berkata, "Ra'aitu Mujahidan sa'ala Ibnu Abbas an tafsir Quran wa ma'ahu alwahuhu." Faqala Ibnu Abbas, "Uktub hatta sa'alahu 'an tafsir yakullihi." Nah, ini kesaksian dari orang yang melihat Mujahid yang mempelajari tafsir kepada Ibnu Abbas. Ya, bukan hanya mempelajari tanya dan dihafal, tapi juga Ibnu Abbas memerintahkan untuk ditulis. Ya. Hatta sa'alahu 'an tafsir kullahu. Ya, sampai beliau kemudian bertanya tentang tafsir seluruh ayat Al-Quran. Warawa Abdus Salam ibn Harab an Mus'ab. Ya, dalam riwayat yang lain dari Mus'ab, kana a'lamu bit tafsir Mujahid wa bil haji apa. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Qasif ya, bahwa Mujahid adalah paling alim atau paling berilmu terkait dengan tafsir, dan dalam masalah haji adalah Atha ibn Abi Rabah. Wa qala Qatadah a'lamu man baqiya bit tafsir Mujahid. Qatadah juga berkata yang paling berilmu terkait dengan tafsir dari yang tersisa adalah Mujahid. Nah, maksudnya mungkin yang dari tersisa di sini adalah setelah meninggalnya Sa'id ibn Jubair. Ya, karena tadi Qatadah mengatakan yang paling berilmu dalam masalah tafsir adalah Sa'id bin Jubair. Nah, namun yang tersisa setelah Sa'id bin Jubair adalah Mujahid. Wa qala Ibnu Sa'ad. Nah, Ibnu Sa'ad, seorang ulama sejarah yang menulis kitab Tabaqat, mengatakan bahwa kana thiqah faqihan aliman katsiral hadis. Nah, beliau ini seorang yang thiqah, ya dipercaya, faqih, ahli fikih, berilmu, dan juga termasuk katsirul hadis.
banyak menyampaikan bisa disebut banyak menyampaikan hadis atau riwayat, atau bisa jadi banyak berijtihad ya. Nah, ini apa namanya, Mujahid termasuk yang tafsirnya cukup bisa atau cukup melimpah untuk bisa kita kaji. Wa qala Ibnu Hibban kana faqihan wari'an abidan mutqinan. Nah, ini kesaksian-kesaksian yang terkait dengan apa namanya, kapasitas keilmuan, keadalaan, amanah, dan penjagaan ilmunya Mujahid Ibn Jabar. Wa akhraja Ibnu Jarir fi tafsirhi an Abi Bakar al-Hanafi qala, Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya berkata, sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul. Ya, beliau meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri yang berkata, idza ja'aka tafsir al-Mujahid fahasbuka bihi. Ini pengakuan seorang ulama besar, Sufyan ats-Tsauri, ya, yang merupakan salah satu rekan sekaligus guru dari Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa jika engkau telah mendapatkan tafsir dari Mujahid, maka itu sudah cukup. Artinya tidak perlu dengan tafsir-tafsir tabi'in yang lain. Bahkan rahimahullahu jayyidul hifzi, hafalan cukup baik. Waqad haddatsa bihadza an nafsihi, yang mana beliau memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Faqal qala li Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar pernah berkata kepadanya, wadittu anna Nafi'an yahfadhu hifdhaka. Aku berharap Nafi', ya, Nafi' di sini maksudnya murid Ibnu Umar. Ya, Nafi' maula Ibnu Umar. Itu bahkan Ibnu Umar sampai mengatakan, ya seandainya atau aku senang kalau Nafi' itu murid dari Ibnu Umar memiliki hafalan sebagaimana hafalannya Mujahid Ibn Jabar. Jadi Nafi' ini adalah mantan budak sekaligus murid dari Ibnu Abbas yang berharap memiliki hafalan yang sama dengan Mujahid, murid dari Nafi' ini murid dari Ibnu Umar, ya, yang berharap muridnya ini punya hafalan yang sama dengan Mujahid Ibn Jabar, murid dari Ibnu Abbas dan maula dari Sa'ib, ya, Ibn Abi Sa'ib, yang tadi sudah kita sebutkan. Wa qala Az-Zahabi fil Mizan, Imam Az-Zahabi berkata dalam Mizanul I'tidal, wa fi akhir tarjamati Mujahid, ya, di akhir biografi tentang Mujahid, beliau berkata, ajma'atil umma ala imamati Mujahid wal ihtijaj bihi. Umat telah bersepakat bahwa beliau termasuk seorang alim, ya, yang mana keilmuannya atau keimamahannya di dalam ilmu itu tidak diragukan lagi. Wal ihtijaj bihi, dan juga bahwa apa yang datang dari beliau dari riwayat ataupun dari ijtihad-ijtihadnya adalah sesuatu yang bisa dijadikan hujjah, ya, bisa diterima di dalam mengamalkan agama ini. Waqad akhraja lahu ashabul kutub sittah, dan juga para ulama yang menulis 6 kitab hadis itu juga telah bersepakat mengambil riwayat dari Mujahid Ibn Jabir, ya. Qulu hadhihi syahadat minal ulama innaqat tashhadu bi uluwi makanatihi fit tafsir. Kata Syekh At-Tahabi, ini semua merupakan kesaksian yang menunjukkan bahwa keilmuannya sangat luar biasa yang datang dari para an-naqad, ya, dari para pengkritik riwayat atau pengkritik hadis, ya. Maka ini menjadi dasar bahwa beliau tidaklah diragukan kepakarannya dan keadalahannya atau keamanahannya di dalam menyampaikan riwayat. Walakin ma hadza kullu kana ba'dul ulama la ya'khudhu tafsirahu. Nah, meski demikian rupanya ada sebagian ulama yang tidak mengambil tafsir dari Mujahid ini, ya. Faqad rawa Az-Zahabi fi mizanihi anna Abu Bakar ibn Ayyash qala qultu lil A'mash. Nah, ini seperti yang diceritakan oleh Zahabi dalam Mizan I'tidal bahwa Abu Bakar ibn Ayyash ini pernah berkata, qultu lil A'mash, ya, aku berkata kepada A'mash, ma balu tafsir Mujahid muqala au ma baluhum yattaquna tafsir Mujahid. Kenapa sebagian ulama, ya, ini kemudian menyelisihi tafsir Mujahid atau tidak mengambil atau berhati-hati, yattaqun, ya, yattaqun artinya berhati-hati, tidak bermudah-mudahan mengambil tafsir yang datang dari Mujahid, kama hiya riwayat Ibnu Sa'ad. Qal, maka Al-Amash kemudian berkata, kanu yarawna annahu yas'al ahlul kitab. Nah, persoalannya adalah karena Mujahid ini yang pernah didapati bertanya kepada ahli kitab. Artinya, ada satu hal yang menjadi catatan bagi para ulama terkait dengan tafsir yang datang dari Mujahid, kalau itu terkait dengan Israiliyah. Ya. Karena Mujahid termasuk seorang tabi'in yang juga tidak segan atau mungkin bermudah-mudahan mengambil dan bertanya kepada ahli kitab terkait dengan beberapa persoalan tafsir Al-Quran. Nah, ini yang menjadi sebab beliau agak sedikit diwaspadai lah atau berhati-hati para ulama mengambil tafsir dari Mujahid, ya, karena dikhawatirkan itu termasuk Israiliyat, ya, yang memang tidak harus bermudah-mudahan kita mengambil Israiliyat itu. Hadza huwa kullu ma akhadha ala tafsirihi. Nah, inilah yang menjadi kritikan terhadap tafsir Mujahid Ibn Jabar, ya. Walakin lam nara ahadan ta'ana alaihi fi sidqihi wa adalatihi. Tapi kata Syekh Az-Zahabi,
kita tidak menemukan ya ada satu orang pun yang kemudian to'ana ya meragukan ya keadalan dan kejujuran dari Mujahid ibn Jabr ini. Wa jumlatul qaul fa inna mujahidan thiqah bila mudafa'ah wa sahha annahu kana yas'al ahli kitab fa ma'azunnu annahu tahdha hudud ma yajuzu lahu min dzalik. Nah, tapi kata Syekh Az-Zahabi ya kesimpulannya intinya adalah Mujahid ini seorang yang thiqah, yang bisa dipercaya, ya yang tidak ada keraguan atas kepercayaannya. Adapun kalau ada beberapa riwayat yang menunjukkan beliau pernah bertanya kepada ahli kitab, itu pun kata Syekh Az-Zahabi termasuk bagian dari menjadikan ahli kitab sebagai referensi yang sifatnya terbatas. Artinya pada wilayah-wilayah yang dibolehkan oleh ketentuan syariat. Insyaallah nanti detailnya akan kita bahas dalam bab Israiliyat. La siyama wa huwa tilmid hibril ummah Ibnu Abbas. Terlebih beliau adalah seorang murid ya senior dari hibril ummah Ibnu Abbas. Alladzi syaddada an-naqir ala man ya'khudhu an ahli kitab. Yang termasuk di antara sahabat yang sangat keras terhadap orang yang bermudah-mudahan mengambil ilmu dari ahli kitab. Wa yusaddiqu fi ma yaqulu mimma yadkhul tahta hududinahi al-warid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga termasuk yang tidak bermudahan menerima apapun yang datang dari Bani Israel karena terdapat batasan-batasan yang dilarang oleh syariat dan Nabi SAW untuk mengambil tafsir dari kalangan Bani Israel. Nah, jadi di satu sisi beliau ini tidak diragukan ya kemampuan atau keadalannya, namun beberapa kritikan terhadap beliau terhadap Israiliyat itu pun hakikatnya masih bisa ditolerir. Baik, Mujahid wa tafsir akhirnya. Sekarang yang menjadi poin adalah seperti tadi kita sebutkan, beliau sangat sedikit ya menukil riwayat tafsir dari Ibnu Abbas. Kebalikannya, sangat banyak sekali tafsir-tafsir yang didapatkan dari riwayat langsung kepada Mujahid ini tadi. Nah, ini bagaimana kemudian kualitas ya, dari tafsir akli beliau, dari tafsir birro'inya, dari tafsir ijtihad sang tabi'in Mujahid. Ya, walaupun kalau dalam konteks kita tentunya menganggap bahwa tafsir ijtihadi, tafsir birro'i yang disampaikan oleh Mujahid dikategorikan tafsir bil ma'thur. Ya, seperti yang sudah kita bahas dalam bab qimatu tafsir lil tabi'in ya. Nah, tapi kalau hakikatnya apa yang datang dari beliau pun pada dasarnya bagian dari ijtihad. Hanya saja sekali lagi kalau kita menilainya masih dikategorikan tafsir bil ma'thur ya. Nah, bagaimana kedudukannya? Wa kana Mujahid radhiyallahu anhu yu'ti aqlahu hurriyah wasi'ah fi fahmi ba'd nususil Qur'an allati yabdu dhahiruha ba'idan. Nah, jadi Ibnu Az-Zahabi jadi mengatakan bahwa Mujahid termasuk seorang tabi'in yang sangat memberikan keluasan dan kebebasan kepada akalnya untuk beristihad terhadap beberapa nas-nas Al-Qur'an. Allati yabdu dhahiruha ba'idan. Yang menurut beliau secara zahir maknanya itu kayaknya sangat jauh sekali dari makna yang benar gitu ya. فإذا ما مر بنص القرآن من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل فإذا ما مر بنص القرآن من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل وتلك الحظة كانت فيما بعد مبدأ معترفا به ومقررا لدى المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص ya. Atau ini menjadi salah satu argumentasi atau salah satu pegangan ya kalangan Mu'tazilah ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an yang juga hakikatnya sangat meluaskan penggunaan akal di dalam beberapa tafsir Al-Qur'an. Jadi kata Syekh Az-Zahabi, apa yang datang dari tabi'in ini menjadi semacam peluang bagi Mu'tazilah untuk meluaskan pemahaman mereka terhadap tafsir Al-Qur'an. Wa idza nahnu raja'na ila tafsir Ibnu Jarir wa qara'na ba'd ma ja'a fihi an-Mujahid najiduhu yutabbiqu hadzal mabda' amaliyan fi mawadhi' katsira. Nah, kalau kemudian kita membaca beberapa tafsir Mujahid, misalnya seperti tafsir Tabari yang banyak merangkum tafsir-tafsir atau asa-asa dari para salafus shalih, maka kita akan mendapatkan ya bagaimana Mujahid ini menggunakan ijtihadnya dalam arti yang sangat luas sekali. Famasalan inda tafsir li qouli ta'ala wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Najiduhu yaqul kama yurwa anhu Ibnu Jarir masakhat qulubuhum wa lam yamsahu qiradah. Nah, ini salah satu tafsir yang diambil oleh Mu'tazilah ya. Di mana Mu'tazilah itu tidak mengambil secara zahir ayat ini. Jadi Allah mengatakan ya bahwa Allah menginformasikan bahwa kalian telah mengetahui bagaimana orang-orang yang telah melakukan penyelewengan pada hari Sabtu dari Bani Israel.
Ya ketika itu Allah berkata, kunu lahum faqulna lahum kunu qiradatan khasi. Jadilah kalian sebagai kera. Nah, di sini Mujahid termasuk kalangan mufassir tabi'in yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bani Israel yang tadi melakukan kesalahan, yang melakukan maksiat pada hari Sabtu itu tadi, yang dirubah menjadi kera, itu bukan kera dalam arti fisik. Dan inilah yang menjadi paham Mu'tazilah, yang menolak bahwa perubahan manusia menjadi kera itu bukanlah sesuatu yang logis dalam pandangan Mu'tazilah. Ya. Tetapi Mujahid rupanya juga berpandangan seperti itu. Ya, walaupun beliau tentu berbeda dengan Mu'tazilah dalam konteks tertentu. Misalnya Mu'tazilah menolak karomah. Ya, Mu'tazilah menolak adanya karomah para wali termasuk sahabat misalnya. Tapi ya Mujahid termasuk ahli sunnah yang menerima adanya karomah. Tapi dalam beberapa tafsir ini sejalan ini. Ya, Mu'tazilah sejalan mengambil pendapat Mujahid. Nah, jadi Mujahid dalam memahami ayat ini, yang mana Allah mengatakan bahwa mereka yang melakukan kemaksiatan di hari Sabtu di kalangan Bani Israel, seperti diinformasikan soal Baqarah, itu ditafsirkan oleh Mujahid bukan berubah secara fisik, ya, tapi yang dimaksud adalah hati mereka yang dirubah layaknya seperti hati kera, ya. Masakhat qulubahum au qulubuhum walam yamsahu qiradah. Nah, ini kata Mujahid. Jadi dirubah hatinya itu layaknya seperti hati seekor kera yang bukan maksudnya adalah dirubah menjadi keras secara fisik. Wa inna ma huwa, kata Mujahid, wa inna ma huwa matsalun darabahu Allahu lahum kama talahimar yahmilu asfaro. Tapi Mujahid dalam arti tafsir seperti ini bukan berarti beliau tidak punya dalil ya. Beliau mendalilkannya kepada ayat yang lain bahwa Allah pun dalam ayat yang lain memberikan satu perumpamaan bahwa Bani Israel itu layaknya seperti seekor keledai yang mereka diibaratkan ketidakmampuan mereka memahami ilmu seperti seekor keledai yang ada di pundak mereka buku, tapi mereka tidak bisa membaca apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, maka kata Mujahid begitu juga dengan maksud berubahlah kalian menjadi kera, maksudnya adalah hatinya itulah ini seperti hati kera yang tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, ya, tapi bukan maksudnya adalah kera secara fisik. Nah, inilah tafsir Mujahid yang kemudian diambil oleh kalangan Mu'tazilah. Ya, walakin Naji Ibnu Jarir layar tadi hadat tafsir Mujahid. Nah, hanya saja Ibnu Jarir yang meriwayatkan tafsir Mujahid ini, beliau tampak tidak menyepakati, ya, tidak sejalan, tidak sepakat dengan tafsir Mujahid ini. Maka setelah itu Ibnu Jarir yang memberikan komentar, wa hadzal qaul alladzi qalahu Mujahid qaulun li dhahiri ma dalla ala kitabillah alaihi kitabullah mukhalif. Maka Ibnu Jarir menyimpulkan bahwa pendapat Mujahid dalam konteks ini adalah pendapat yang menyelisihi Al-Qur'an. Ya, tsumma yamdi fi tafnid hadzal qaul bi adillah wadhiha qaul. Kemudian Ibnu Jarir menyebutkan beberapa argumentasi lain bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai kera secara fisik, gitu ya, untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa kera yang menjadi kera itu bukan secara fisik tapi hanya sifatnya metafor saja, sifatnya adalah permisalan saja. Nah, jadi Mujahid ini, ya, atau Mujahid bin Jabir ini menafsirkannya secara metaforis, sedangkan kebanyakan ulama menafsirkannya secara zahiri, ya, secara zahir bahwa memang perubahan secara fisik. Wakadzalika Naji Ibnu Jarir yanqulu an Mujahid annahu fassara qawlahu ta'ala fi hatainil ayatain wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira biqaulihi tantadhiru thawaba min rabbih la yarahu min khalqihi syai' wa hadha tafsir Mujahid kana fi ma ba'd muttaqi'an qawiyan lil mu'tazilah fi ma dhahabu ilaihi fi mas'alati ru'yatillahi ta'ala. Nah, juga ada tafsir dari Mujahid, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir bahwa beliau berpendapat yang dimaksud bahwa manusia, orang-orang beriman nanti bisa melihat Allah di hari kiamat itu bukan maksudnya melihat secara hakiki, bukan melihat secara zahiri, tapi adalah melihat dalam arti menunggu pahala dari Tuhannya. Dan inilah yang kemudian kata Syekh Az-Zahabi merupakan argumentasi atau dalil yang paling kuat yang digunakan Mu'tazilah untuk menafikan adanya akidah ru'yatullah di hari kiamat. Nah, di mana mereka mengambil tafsir itu atau keyakinan itu kepada tafsir Mujahid. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya, bahwa beliau sangat menggunakan akalnya itu sangat luas sekali, akhirnya menjadi panduan dan menjadi pegangan dari kalangan Mu'tazilah. Wala'alla mithla hadzal maslak min Mujahid walladzi ja'ala ba'dul mutawarri'in alladzina kanu yataharrajuna min al-qawli fil Qur'an bi ra'yihim yattaquna tafsirahu. Nah, bisa jadi kata Syekh Az-Zahabi, selain Israiliyat yang tadi tidak disebutkan, bisa jadi tafsir-tafsir ijtihad, tafsir-tafsir berra'yi yang datang dari Mujahid inilah yang membuat sebagian ulama kemudian mutawarri'in, ya, mereka berhati-hati, yattaqun yataharrajuna minal qawli fil Qur'an bi ra'yihim
ya bayat takuna tafsirahu. Jadi banyak yang kemudian tidak mengambil tafsir Mujahid, khususnya kalau tafsirnya itu adalah bersifat ra'i dan itu dianggap berbicara dalam Al-Qur'an secara akal. Artinya berbicara tentang Al-Qur'an yang tidak didasarkan kepada riwayat yang kuat. Nah, ini yang menyebabkan tidak sedikit yang kemudian tidak mengambil riwayat-riwayat dari Mujahid ya. Wa yalumunahu ala qawli, bahkan kemudian ada sebagian mereka mencelanya ya fi al-Qur'an, yalumunahu ala qawli fil Qur'an bi mithli hadhihi al-hurriyyah al-wasi'ah fi ra'i. Bahkan ada yang mencela sikap dan cara atau metode Mujahid di dalam menafsirkan Al-Qur'an yang menggunakan akalnya secara luas ya. Fatrawa an Ibni Mujahid annahu qala. Nah, ini seperti yang dikisahkan oleh anaknya dari anak Mujahid. Jadi anak Mujahid ya, anaknya Imam Mujahid bin Jabir ini pernah bercerita ya, qala rajulun li abi. Ya, pernah seorang berkata kepada ayahnya, yaitu Mujahid bin Jabir, antal ladzi tufassil Qur'an bi ra'yik. Ya, apakah Anda yang menafsir Al-Qur'an dengan ijtihad dan akal Anda? Fabaka abi tsumma qala. Lalu kemudian mendapatkan teguran itu, Mujahid lalu bersedih dan berkata, inni idzan lajari, sesungguhnya aku terlalu berani ya menafsir Al-Qur'an dengan akal tadi. Dapat hamatu tafsir an bid'ati asyur rajul min ashabin Nabi SAW ya wa radhiya anhum, dan aku telah laqad hamaltu tafsir ya, aku telah mendapatkan tafsir dari sejumlah sahabat. Bid'ata asyara itu lebih dari 10 ya sampai 20 sahabat, yang mana aku mendapatkan tafsir dari mereka atau menafsirkan ya, tafsir ini di hadapan mereka dan mereka ridho terhadap tafsirku. Jadi di satu sisi beliau bersedih mendapatkan teguran itu, tapi di sisi yang lain beliau juga punya argumentasi bahwa tafsirnya ini memang telah disampaikan kepada sahabat dan sahabat kemudian ridho terhadap tafsirnya tersebut. Wa mahma yakun min syai'in fa Mujahid radhiyallahu anhu imamun fi tafsir ghairu mudafi. Terlepas itu semua, kata Syekh Az-Zahabi menyimpulkan bahwa Mujahid tetap diakui sebagai seorang ahli tafsir, tidak ada tandingannya, ghairu mudafi. Wa laysa fi iqaihi li nafsi mitahaduriyah ma yaghuddu min qimati aw yuqallilu min makanati. Adapun adanya fakta bahwa beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya saja pada beberapa masalah, itu tidak mengurangi kedudukan dan keutamaan dari tafsir Mujahid ibn Jabir. Jadi artinya Mujahid bin Jabir ya, terlepas namanya manusia, mungkin saja bisa tergelincir kepada kekeliruan, namun beliau tetap diakui sebagai seorang ahli tafsir yang tak ada tandingannya di kalangan para tabi'in, khususnya ya setelah Sa'id ibn Jubair. Baik, ini terkait dengan Mujahid bin Jabir al-Mufassir at-Tsani min madrasati Makkah. Tsumma al-Mufassir ats-Tsalits Ikrimah. Ya, Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ya. Nah, huwa tarjamatuhu huwa Abu Abdullah Ikrimah al-Barbari. Nah, beliau berasal dari Barbar, ya, suku yang ada di Maghrib, yang ada di Maroko. Sekarang Maroko Maghrib. Ya, Al-Madani, tapi beliau termasuk yang tinggal di Madinah, Al-Madani. Maula Ibni Abbas, ya, mantan budak dari Sayyiduna Ibnu Abbas. Asluhu minal Barbar bil Maghrib. Barbar ini satu suku yang cukup besar ya di wilayah Afrika Utara, khususnya di wilayah Maghrib, ya, di ujung Afrika Utara. Rawaan Maulahu wa Ali ibn Abi Thalib wa Abu Hurairah wa ghairihim. Ya, beliau termasuk tabi'in yang meriwayatkan beberapa hadis ya atau beberapa tafsir dari gurunya atau dari majikannya Ibnu Abbas, dan juga dari beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan selainnya. Nah, terkait dengan kestiqohannya, maka di sini Syekh Az-Zahabi mengatakan ikhtilaful ulama fi tawsiqihi. Ada beberapa perselisihan di kalangan ulama terkait dengan kestiqohan dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas ini. Wa qad ikhtalafa ulama fi tawsiqihi, fa kana minhum man la yathiqu bihi wa la yurwa lahu, wa kana minhum man yuwathiquhu wa yurwa lahu. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa Ikrimah ini dipercaya ya, dan diambil riwayatnya, dan ada juga yang tidak sampai menilainya sebagai thiqah dan akhirnya tidak mengambil riwayat dari Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ya. Mata'in man la yuwathiqunahu. Nah, ini beberapa kritikan atau beberapa mata'in ini bisa kita sebut, ta'an itu kan artinya menusuk ya. Maksudnya adalah kritikan-kritikan dari kalangan yang tidak menjadikan atau tidak menganggap bahwa Ikrimah termasuk thiqah ya. Wa inna la najid al-ulama alladzina lam yasifu bi Ikrimah yasifunahu bil jur'ah 'ala al-ilmi. Nah, jadi sebagai ulama yang menganggap Ikrimah ini tidak thiqah, alasannya adalah karena mereka mensifati Ikrimah sebagai seorang yang sangat berani dalam menyampaikan ilmu. Artinya berani menyampaikan ilmu tanpa mendasarkannya kepada riwayat atau argumentasi yang kuat. Yaqulun
innahu kana yadda'i ma'rifata kulli syai'in fil Qur'an wa yaziduna 'ala dzalika fayattahimunahu bil kadhibi 'ala maulahu Ibnu Abbas. Bahkan kemudian dikatakan bahwa beliau ini terlalu mengklaim mengetahui berbagai macam hal terkait dengan Al-Qur'an, dan bahkan tuduhan atau bahkan kritikan itu sampai pada tuduhan bahwa beliau ini juga berani berdusta atas nama Ibnu Abbas. Ya, jadi menisbatkan kepada Ibnu Abbas tafsir riwayat yang sebenarnya itu bukan dari Ibnu Abbas. Nah, ini tuduhan terhadap Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ya. Wa ba'da hadza kulluhu, dan juga selain itu yattahimuna bi annahu kana yara ra'yal khawarij. Ya, jadi ada beberapa kritikan. Ya, kritikan yang pertama al-jur'ah 'alal ilm. Kritikan yang kedua dianggap suka mudah mengklaim ma'rifata kulli syai'in fil Qur'an. Beliau mudah mengklaim pengetahuannya atas Al-Qur'an itu yang menyeluruh gitu ya. Dan yang kedua, yang ketiga yattahimunahu bil kadhib 'ala maulahu Ibnu Abbas. Ya, dituduh berdusta atas nama Ibnu Abbas. Dan yang keempat, beliau juga mendapatkan kritikan yattahimunahu bi annahu kana yara ra'yal khawarij. Beliau termasuk sosok tabi'in yang dianggap sejalan atau sepakat dengan paham Khawarij, yaitu paham yang menyimpang yang memang pernah muncul di awal-awal atau di akhir-akhir masa sahabat, khususnya setelah masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi Ikrimah dianggap sepakat atau sepaham dengan paham Khawarij yang dicela oleh para sahabat. Ya. Nah, ini beberapa tuduhan kepada Ikrimah maula Ibnu Abbas. Nah, terkait dengan Khawarij ya, insyaallah nanti di studi naskah tafsir kalian akan mendapati ada mata kuliah studi naskah tafsir yang secara khusus akan kita bahas tafsir-tafsir yang datang dari kalangan di luar ahli sunnah seperti Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, ini tuduhan yang cukup serius ya kepada Ikrimah maula Ibnu Abbas. Wa yas'um anna maulahu kana kadzalik. Bahkan kemudian dituduh bahwa Ibnu Abbas sejalan dengan Khawarij dalam masalah ini. Nah, ini tuduhan yang juga cukup serius. Wa qad naqala Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar meriwayatkan, Ibnu Hajar Asqalani yang menyebutkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, kullu hadhihi tuham wa nasabaha li qailiha. Ya, famindzalika. Nah, jadi Ibnu Hajar menyebutkan beberapa tuduhan ini dan bahkan juga menyebutkan siapa saja ulama yang menuduh Ikrimah dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, di antaranya adalah marwahu Syu'bah an Amr bin Murrah. Ya, qala sa'ala rajulun Ibnul Musayyib an ayatin minal Qur'an faqala la tas'alni 'anil Qur'an wasal man yas'um annahu la yakhfa 'alaihi minhu syai', yakni Ikrimah. Nah, jadi yang pertama tuduhan ini ya misalnya diriwayatkan dari Ibnul Musayyib, dari Sa'id Ibnul Musayyib, sebagaimana diriwayatkan oleh Syu'bah dari Amr bin Murrah. Jadi Ibnu Musayyib atau Sa'id Ibnul Musayyib itu pernah menyindir Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ya, ketika beliau ditanya seseorang tentang Al-Qur'an, maka malah beliau berkata, "Janganlah bertanya kepada aku tentang Al-Qur'an, tapi bertanyalah kepada orang yang mengaku atau mengklaim bahwa dia memiliki ilmu semua Al-Qur'an." Maksudnya adalah Ikrimah. Nah, jadi semacam sindiran kepada Ikrimah yang mengklaim dia mengetahui semua ayat Al-Qur'an. Nah, ini datang dari Sa'id Ibnul Musayyib, ya, seorang tabi'in yang juga sangat senior dari kalangan ahli fikih tabi'in. Wa haka Ibrahim ibn Maisarah anna Tawusan qala. Nah, ini yang kedua adalah Tawus, ya. Diriwayatkan dari Tawus yang mana Ibrahim ibn Maisarah beriwayatkan dari Tawus yang berkata, "Lau anna maula Ibnu Abbas ittaqallah wa kaffa min hadithihi ya la syuddat ilaihil matoya." Ya, kalau misalnya budak atau mantan budak dari Ibnu Abbas, itu maksudnya adalah Ikrimah, ya bertakwa kepada Allah dan menahan lisannya untuk tidak berkata sesuatu, la syuddat ilaihi al matoya. Maka akan tertutuplah ya jalan-jalan al-matoya. Al-matoya apa ya? Matoya itu atau akan tertutuplah keburukan-keburukan ya, kesalahan-kesalahan yang muncul dari lisannya itu. Artinya kata Tawus Ibn Kaisan, lebih baik Ikrimah itu tidak banyak bicara. Warawa Abu Khalaf Al-Jazzar an Yahya Al-Buka. Kemudian dari Al-Yahya Al-Buka yang mana dia berkata, Sami'tu Ibnu Umar yaqulu li Nafi'. Nah, ini Ibnu Umar yang memberikan kesaksian atau memberikan tanggapan negatif terhadap Ikrimah. Ya, beliau berkata kepada muridnya Nafi' maula Ibni Umar, "Ittaqillah wa ihaka ya Nafi' wa la taqdzib alayya." Ya. Wa la taqdzib alayya kama kadzaba Ikrimah ala Ibni Abbas. Jadi Ibnu Umar ini yang malah menuduh Ikrimah ini mudah berdusta atas nama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Umar berkata kepada Nafi', ya, mewanti-wanti, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau berdusta atas namaku, ya, karena Ibnu Umar kepada Nafi',
sebagaimana berdustanya Ikrimah atas nama Ibnu Abbas. Nah, jadi ini kan tuduhan yang cukup serius dari sahabat Ibnu Umar terhadap Ikrimah maula Ibni Abbas ya. Dan juga dikisahkan bahwa warawa anna Sa'id ibn Musayyib qol mitadzalika li maulah. Ya, dan juga dikisahkan bahwa Sa'id ibn Musayyib itu pernah berkata yang sama kepada budaknya. Ya, warwa Ibnu Sa'ad anna Ali ibn Abdullah kana yuwathiqu ala babil kunaif wa yaqul inna hadza yakdzib ala abi. Nah, juga diriwayatkan dari Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah ini adalah anak dari Abdullah bin Abbas yang berkata bahwa orang ini ya itu yukadzib ala abi, ya bahwa orang ini suka berdusta atas nama ayahku. Nah, jadi pengakuan dari cucu dari Ibnu Abbas dari anak Ibnu Abbas sendiri ya, dari Sa'id bin Musayyib yang berkata kepada budaknya, kemudian Ibnu Umar kepada Nafi, dan bahkan dari anak Ibnu Abbas sendiri yang menuduh atau mengaku bahwa Ikrimah suka berdusta atas nama ayahnya Abdullah bin Abbas ya. Nah, tapi bagaimana tanggapan Syekh Az-Zahabi? Tsumma ba'da dzalika kulluhu yusawwiruna lin-nas mablagha rahati mu'asirihi lahu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan beberapa riwayat ya dari yang sezaman dengan Ikrimah terkait dengan bagaimana sisi negatifnya, ya maka banyak orang yang kemudian bisa menimbulkan ketidaksukaan ya kepada Ikrimah ini. Fayaqulun innahu mata huwa wa katsirun fayaqulun innahu mata huwa wa katsiru izzatin fi yaumi wahid falam yashad janazatu ahadun amma katsir faqad sayyahu qalbun katsir innahu mata huwa wa katsir innahu mata huwa wa katsir ya wa katsir izzatan fi yaumin wahid falam yashad janazatu ahadun amma katsir faqad sayyahu qalbun katsir. Artinya gini, jadi banyak orang yang kemudian memberikan kesaksian bahwa pernah suatu hari meninggal ya dua orang secara bersamaan. Yang pertama adalah Ikrimah, yang kedua adalah Katsir ya. Katsir itu meninggal pas bertepatan dalam satu hari yang sama. Nah, ketika itu tidak ada seorang pun yang memberikan kesaksian atau tidak ada seorang pun yang kemudian menyaksikan jenazah dari Ikrimah. Sedangkan Katsir itu sangat banyak sekali yang kemudian mengiringi jenazah dari Katsir itu. Jadi semacam memberikan gambaran bahwa Ikrimah termasuk sosok yang tidak disenangi lah oleh orang sezamannya. Bahkan ketika beliau meninggal pun banyak yang tidak mengikuti jenazahnya atau menyaksikan jenazahnya. Nah, ini diberikan semacam kisah ya bahwa ketika beliau meninggal ada dua orang atau bersama beliau meninggal satu orang lainnya, yang mana yang satunya itu Katsir, ini malah banyak menyaksikan jenazahnya, tapi beliau sendiri yaitu jenazah Ikrimah ini malah tidak ada yang menyaksikannya. Jadi seakan-akan orang-orang yang sezaman dengannya, yang hidup bersamanya itu tidak menyenangi atau tidak menyukai Ikrimah maula Ibni Abbas. Nah, ini beberapa kesaksian negatif ya terhadap Ikrimah maula Ibni Abbas. Tafnid hadhil mata'in wa difa' Ikrimah an nafsihi. Nah, bagaimana kemudian tanggapan atau semacam pembelaan ya terhadap tuduhan-tuduhan itu kepada kepada Ikrimah maula Ibni Abbas. Nah, hadzal ladzi taqaddama huwa ya ba'dhu riwayat allati rawaha man la yathiqu bi adallati Ikrimah wa kulluha tuhamun batilah la taqumu ala asas. Nah, kata Syekh Az-Zahabi bahwa tuduhan-tuduhan yang tadi disebutkan yang mengisyaratkan bahwa tidaklah Ikrimah ini diakui keadalahannya merupakan tuduhan yang tuham batilah. Dia menyebutnya sebagai tuham batilah, tuduhan-tuduhan yang batil, yang tidak ada dasarnya. Fa Ikrimah maula Ibnu Abbas kana yuladimuhu wa yukhalituhu fala yadhiruhu kasatu riwayati anhu li'anna hadha amrun tabi'i wa la yumkin an ya'udda iftira'an 'ala al-ilmi waftiyatan ala riwayah lianna kasratul riwayah laisa minal maqaid allati tuwajjihu ila rawi wa tadhhabu bi adalatihi. Karena hakikatnya Ikrimah itu ya mantan budak dari Ibnu Abbas yang senantiasa berinteraksi dengan Ibnu Abbas, dan wajar kalau kemudian Ikrimah banyak meriwayatkan tafsir-tafsir Ibnu Abbas ya. Dan banyaknya riwayat yang datang dari beliau ya itu tidak otomatis membuat beliau tertuduh sebagai orang yang suka berdusta atas nama Ibnu Abbas ya, karena memang secara amrun tabi'i beliau sering bertemu dan sering berinteraksi dengan Ibnu Abbas. Nah, ini alasan atau pembelaan bahwa beliau ya bukan berarti banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas kemudian beliau dianggap berdusta atas Ibnu Abbas, karena beliau termasuk orang yang sangat sering berinteraksi dengan Ibnu Abbas dan wajar beliau banyak mendapatkan tafsir-tafsir dari Ibnu Abbas ya. Dan itu
tidaklah menjadi sebab beliau tertuduh sebagai seorang pendusta, ya. Di anna kasratul riwayah laisa minal mata'in allati tuwajju ila rawi wa tadhhabu bi adalati. Karena banyaknya meriwayatkan ya dari seseorang itu tidak bisa menjadi landasan untuk seseorang dituduh sebagai pendusta dan kemudian hilang unsur keadalahannya. Fahadza Abu Hurairah. Nah, contohnya misalnya seperti Abu Hurairah. Qala an-nasu anhu bi asri. Aktsara Abu Hurairah. Nah, contohnya adalah sahabat Abu Hurairah yang mana banyak sahabat memberikan pernyataan, memberikan kesaksian bahwa Abu Hurairah ini aktsar, telah banyak menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah. Terlalu berlebihan menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya, fabayyana lahum sababa iktsarihi min riwayat an Rasulullah wa huwa annahu kana yulazimun nabi ala mil'i batnihi. Nah, kemudian Abu Hurairah memberikan pembelaan bahwa beliau itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah karena memang beliau banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW, ya. Wala syai'a yushkiluhu kama syaghala ghairuhu min as-sahabah bis-safati fil asma. Dan beliau juga mengatakan bahwa aku tidak banyak disibukkan dengan hal-hal yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bahwa beliau ini ya fokusnya hanya mendengarkan hadis dari Rasulullah karena beliau termasuk ahlu sufa, ya, tidak banyak beliau berinteraksi dengan kehidupan duniawi sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi akhirnya beliau membela diri bahwa karena beliau banyak mendapatkan dari Rasulullah, ya otomatis beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis tersebut yang memang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fahal zahabat adalatu Abu Hurairah wa faqat natiqah bihi likasrati riwayatihi Allahumma la. Maka kata Syekh Az-Zahabi membandingkan ya dengan Ikrimah, apakah gara-gara Abu Hurairah banyak meriwayatkan dari Rasulullah otomatis kemudian kita katakan bahwa beliau riwayatnya ini atau kebanyakan riwayat beliau menyebabkan keadalahannya tidak bisa diterima? Alhamdulillah. Ya, tentu ini adalah suatu tuduhan yang tidak benar kata Syekh Az-Zahabi. Ya, maka begitu juga dengan Ikrimah. Walaupun beliau banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tidak otomatis riwayat-riwayat itu menyebabkan keadalahannya menjadi hilang, ya. Summa inna hadzal ittiham lam yakhfa ala Ikrimah bal kana yablughu an muttahimihi fa yawaddu law annahu wajjaha bihi liyufannidahu. Dan juga kata Syekh Az-Zahabi bahwa tuduhan ini yang memang pernah muncul pada masa beliau itu pun tidak berarti tidak luput dari Ikrimah. Artinya Ikrimah tahu dengan tuduhan itu dan beliau berharap bahwa beliau bisa memberikan pembelaan, gitu ya. Faqat dan pembelaan itu pun disampaikan oleh Ikrimah. Faqat rawa Hammad ibn Zaid an Ayyub annahu qala Ikrimah ra'aitu haula'il ladzina yukadzibunani. Nah, jadi ada riwayat dari Ayyub, ya, yang mengatakan bahwa Ikrimah pernah berkata, aku mendapati orang-orang yang berkata bahwa diriku ini adalah seorang pendusta. Ya, yukadzibunani min khalfi, yang mereka mengatakan itu di belakang, bahwa tidak mengatakan di hadapan Ikrimah langsung. Apa yukadzibunani fi wajhi? Kenapa mereka tidak sampaikan hal itu, ya, bahwa aku dianggap pendusta di hadapan langsung kepada diriku? Fa idza kadzabuni fi wajhi faqad wallahi kadzabuni. Karena kalau mereka mengatakan itu di hadapanku, maka demi Allah mereka telah berdusta. Artinya beliau ingin membela diri, gitu ya. Tsumma narahu yastashhidu bi ba'di ashabi ala sidqihi fi ma yurwa an maulahu, ya. Dan kemudian beliau menyampaikan beberapa riwayat yang menunjukkan pembelaannya bahwa beliau ini orang yang jujur menyampaikan apa yang beliau dengar dari Ibnu Abbas. Ya, Fa'an Utsman ibn Hakim qol. Ya, sebagaimana dikisahkan oleh Utsman bin Hakim yang berkata, kuntu jalisan ma'abi Umamah Sahal bin Hunayf. Idja'a Ikrimah faqal, ya Aba Umamah, udzakirukallah, hal sami'ta Ibnu Abbas yaqul ma haddatsakum Ikrimah anni fasaddiquhu fa innahu lam yakdzib alayya. Faqala Abu Umamah, na'am. Nah, ini satu riwayat ya tentang kesaksian Ibnu Abbas sendiri. Jadi kata Utsman bin Hakim yang ketika beliau sedang bersama dengan Abi Umamah Sahal bin Hunayf, nah saat itu datanglah Ikrimah dan berkata, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah Sahal bin Hunayf, ya, udzakirukallah, aku mengingatkan Allah kepadamu bahwa apakah engkau pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, ya, jadi di sini Ikrimah semacam meminta kesaksian ya kepada Sahal ibn Hunayf, Abu Umamah. Jadi minta kesaksian, bukankah engkau pernah mendengar Ibnu Abbas pernah berkata, apapun yang disampaikan Ikrimah tentangku, kata Ibnu Abbas, maka kalian harus membenarkannya. Ya, fa inna lam yakdzib alayya. Karena Ikrimah ini tidak pernah berdusta atas nama diri. Jadi ini kesaksian Ibnu Abbas sendiri. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ikrimah tidak pernah berdusta atas nama dirinya, dan itu kemudian juga didengarkan oleh Abu Umamah Sahal ibn Hunayf. Berarti ini menunjukkan bahwa ya Ikrimah ini tuduhan-tuduhan yang selama ini muncul bukanlah tuduhan yang benar, ya.
Karena Ibnu Abbas ini mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Ikrimah bukanlah dusta atas nama Ibnu Abbas. Jadi ini semacam kesaksian langsung dari gurunya ya Ibnu Abbas, dan itu pun didengarkan oleh tabi'in atau sahabat yang lain ya. Baik. Hadza huwa raddu Ikrimah ala muttahamihi bil kadzib wa tafniduhu liman nusiba ilaihi min al-iftira ala maulah. Nah, inilah pembelaan atas tuduhan ya orang-orang kepada Ikrimah yang mereka menuduh bahwa Ikrimah berdusta atas nama Ibnu Abbas sebagai maulahu, yang mantan majikannya. Wa amma ma rawahu Ibnu Sa'ad min anna Ali bin Abdullah ibn Abbas kana yuthiquhu ala babil Hunayf ya, wa yaqul inna hadha yakdzib ala abi fa innahu mardudun bima rawa Ibnu Jarir fi Ibnu Hajar fi Tahdzib. Adapun riwayat dari Ibnu Sa'ad bahwa pernah anak dari Ibnu Abbas yang bernama Ali ya, itu mengaku bahwa Ikrimah ini suka berdusta atas nama ayahnya, maka ini riwayat yang tertolak. Karena diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Tahdzib min anna Ibnu Abbas mata wa Ikrimah ala rif fa ba'ahu waladahu ya, bahwa Ibnu Abbas itu ketika beliau meninggal wa Ikrimah ala rif ya, Ikrimah saat itu masih berstatus sebagai budak, fa ba'ahu waladuhu Ali ibn Abdullah ibn Abbas min Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah bi 4,000 dinar, dan ketika itu anaknya yang bernama Ali bin Abdullah bin Abbas ini yang menjual Ikrimah yang saat itu masih berstatus budak kepada Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah ya, sejumlah 40,000 dinar. Fa'ata Ikrimah maulahu aliyan faqala lahu ya ma khayyiru laka bi'ta ilma abika bi 4,000 fastaqalahu fa'aqalahu fa'atahu. Lantas kemudian Ikrimah ini mendatangi Ali ya, anak dari Ibnu Abbas, dan mengatakan ma khairun laka, tidak ada kebaikan pada dirimu, mengapa engkau menjual ilmu ayahmu dengan harga 4.000 dinar. Artinya ketika Ikrimah ini mau dijual ya oleh anaknya Ibnu Abbas yang bernama Ali, nah ini Ikrimah kemudian semacam menegurnya ya, kenapa dengan mudah menjual ilmu ayahnya yaitu Ikrimah. Maka kemudian mendengar hal tersebut, Ali lantas kemudian membebaskannya. Nah, maka beliau kemudian berstatus sebagai maula Ibnu Abbas. Nah, jadi sebenarnya beliau ini ketika Ibnu Abbas meninggal masih berstatus budak ya, sampai kemudian dibebaskan setelah meninggalnya Ibnu Abbas. Ya. Tumana pada hadza annama, artinya ketika dia dibebaskan, ketika Ikrimah dibebaskan atas dasar pernyataannya bahwa kenapa engkau menjual diriku ilmu sebagai ilmu ayahmu, itu kan berarti Ali ibn Abdullah ibn Abbas ini kemudian mengakui keilmuan dari Ikrimah ini tadi yang menyebabkan kemudian beliau dibebaskan dan akhirnya tidak jadi dijual dan kemudian dibebaskan dari perbudakan. Cuma najid pada hadza anna ma rawa an Ibnu Umar la yasih. Adapun riwayat dari Ibnu Umar yang berkata kepada Nafi, ya janganlah engkau berdusta atas namaku sebagaimana budaknya Ibnu Abbas, maka ini adalah riwayat yang tidak sahih kata Syekh Az-Zahabi. Li'annahu min riwayat Yahya al-Buka wa Yahya al-Buka matrukul hadis. Karena ini berdasarkan riwayat dari Yahya al-Buka yang dinilai matrukul hadis. Hadisnya tidak bisa diterima karena matruk ya. Wa minal muhal an yujarrih al-adl bi kalamin majrur. Maka suatu yang mustahil seseorang menjarah artinya memberikan penilaian negatif kepada seorang rawi berdasarkan perkataan dari orang yang juga memiliki cacat. Jadi nggak bisa mencacat seseorang dengan pendapat orang yang juga memiliki cacat. Jadi tidak sah, tidak benar pernyataan atau riwayat dari Ibnu Umar. Kemudian wa amma maqila min annahu tufiya huwa wa Kusayyir asy-sya'ir fi yaumin wahid falam yashhad ahad janazatihi. Adapun riwayat terkait ketika beliau meninggal bersama dengan atau bersamaan hari meninggalnya dengan Kusayyir namanya di sini ya, bukan Katsir ya. Kusayyir seorang syair ya pada satu hari yang sama dan tidak ada yang menyaksikan jenazah dari Ikrimah ya, bikhilafi Kusayyir yang itu berbeda dengan Kusayyir. Faqad syayya'ul katsir minan nas, yang mana Kusayyir kemudian banyak menyaksikan proses pemakamannya. Falasna na'lam nasib hadzal qaul min as-sihah. Maka Syekh Az-Zahabi mengatakan bahwa ini pun riwayat yang tidak sahih ya. Wala alla dzalika ala fardhi sihhati kama yaqul Ibnu Hajar karena bisa babi tatallubul amil lahu wa taghayyubihi anhu hatta mas. Ini bisa jadi kalaupun anggapan bahwa ini adalah riwayat yang sahih, maka kata Ibnu Hajar ya dinukil oleh Syekh Az-Zahabi bahwa itu merupakan permintaan dari penguasa saat itu yang ingin menyembunyikan kematian dari Ikrimah. Walaysa sawayan maqila min anna hadhihi ila tahqiril maula iza at-tasyrifil hurri. Dan ini bukan karena sebab bahwa beliau itu dihinakan ya karena seorang
mantan budak, maka kemudian masyarakat lebih memuliakan orang yang merdeka daripada mantan budak. Jadi bukan persoalan karena kedudukan sosialnya, tapi karena persoalan di mana kematiannya memang sengaja disembunyikan oleh penguasa saat itu. Jadi ini bukan persoalan beliau tidak disenangi oleh masyarakatnya ya, tapi karena memang masyarakat tidak tahu kalau Ikrimah ini sudah meninggal. Nah ini jadi riwayat terkait dengan seakan disimpulkan bahwa Ikrimah itu tidak disenangi oleh masyarakat karena jenazahnya tidak ada yang memakamkan, itu adalah riwayat atau kesimpulan yang tidak tepat. Ya. Kalaupun memang riwayat itu benar, beliau tidak disaksikan pemakamannya bukan karena sebab beliau tidak disenangi oleh masyarakat. Ya. Wa yuhaqqiqu Ibnu Hajar ba'da hadza anna ma nukila min annahum syahidu janazata Qusayr ya wa taraku Ikrimah lam yathbut li anna naqilahu lam yusam. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan ada kemungkinan bahwa riwayat itu juga tidak benar karena yang meriwayatkan hadis ini juga tidak bisa diterima. Ya. Wa amma maruya minal mailil khawarij, adapun tuduhan bahwa beliau lebih cenderung kepada paham khawarij, faqtira alaihi wa la yakadu yattafiq ma'a sulukihi fi hayati. Maka ini juga sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya karena itu tidak sejalan dengan kehidupannya selama ini. Qala Ibnu Hajar fa amal bid'ah fa irtabatat alaihi fala tadurru haditsahu bi annahu lam yakun da'iyah ma annaha lam tathbut alaihi. Nah, maka Ibnu Hajar mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi riwayatnya ini tidak sahih yang dia katakan beliau ini adalah berpaham khawarij, atau bisa jadi sekalipun misalnya beliau ada kecenderungan ya, artinya beliau dalam beberapa masalah punya kecenderungan kepada paham khawarij, tapi beliau sendiri bukanlah seseorang yang mendakwahkan paham khawarij itu kepada masyarakat. Artinya dalam beberapa kasus beliau sepakat, tapi bukan berarti beliau kemudian menjadi khawarij itu sendiri. Beliau tidak menjadi bagian dari paham atau dari kelompok khawarij yang mendakwahkan ajarannya kepada masyarakat. Nah, jadi artinya beliau sebenarnya bukan orang khawarij, walaupun ada beberapa pemahaman khawarij yang beliau setujui. Maka hal ini kata Ibnu Hajar Asqalani tidaklah menyebabkan hadisnya kemudian tertolak. Walaupun beliau ada beberapa pemahamannya yang dianggap sejalan dengan paham bid'ahnya khawarij. Nah, jadi tidak secara otomatis ditolak ya bahwa beliau ini terpengaruh dengan paham khawarij. Hanya saja itu tidak menyebabkan hadis-hadisnya ditolak. Syahadatul muwaffiqina lahu. Nah, sekarang adalah beberapa kesaksian dari orang-orang yang menganggap beliau thiqah. Walau annana tatabba'na aqwalal munsifin alladzina arafu haqiqata hadzal tabi'il jalil. Adapun kalau kita mengambil pendapat orang-orang yang adil, munsif ya, orang-orang yang bisa meletakkan masalah pada tempatnya terkait dengan sosok dari at-tabi'i al-jalil ini, tabi'i yang agung ini, kata Syekh Az-Zahabi yaitu Ikrimah, lawajadnahu rajulan tabatan la yuttahamu fi adalati. Maka kita akan menyimpulkan bahwa beliau ini adalah seseorang yang dipercaya ya, yang tidak tertuduh keadalannya. Wa kullu ma qila fi sya'nihi min at-tuham la yuradu bihi illa an yafqidan nas sifatahum bihi wa rukunahum ilaihi. Ya, dan ketika ataupun beberapa pandangan yang menganggap atau beberapa tuduhan bahwa beliau ini tidaklah adil, la yuradu bihi illa an yafqidan nas sifatahum bihi wa rukunahum ilaihi. Itu adalah tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengetahui sosok dari Ikrimah ini tadi. Wa ilaika ma qala ba'da ulama al-jarh wa ta'dil ditakif ala adalati rajul wa sadqi riwayati. Nah, ini beberapa pernyataan ulama jarh wa ta'dil ya, ulama yang memang memiliki kapasitas untuk menilai seorang rawi. Nah, yang kemudian mereka rata-rata mengakui bahwa Ikrimah termasuk adil ya. Qala al-Maruzi, ya, qultu li Ahmad yuhtajju bi hadits Ikrimah. Al-Maruzi atau Al-Marwazi ini bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad yang memberikan penilaian terhadap riwayat dari Ikrimah. Apakah hadis Ikrimah ini yuhtaj, bisa diterima? Faqala na'am yuhtajju bihi. Ya, bahwa hadisnya memang bisa diterima. Ya. Kemudian ulama lainnya yang juga ahli dalam jarh wa ta'dil, Ibnu Ma'in. Nah, Ibnu Ma'in berkata, "Idza ra'aita insanan yaqa fi Ikrimah wa fi Hammad ibn Salamah fattahamahu 'ala Islam." Bahkan Ibnu Ma'in mengatakan, jika ada seseorang yang memberikan tuduhan negatif kepada Ikrimah, memberikan tuduhan negatif kepada Hammad bin Salamah, maka tuduhlah mereka bahwa mereka itu adalah orang yang jauh dari Islam. Artinya, orang yang menuduh Ikrimah dan Hammad itu tidak bisa diambil ilmunya adalah kembali tuduhan itu kepada si penuduh. Nah, ini kata Imam Ibnu Ma'in. Ya, kemudian waqala al-ajali, waqala al-ujli au al-ajali fihi. Ya. Nah, ini juga seorang ulama Jawa Ta'dil, beliau memberikan sifat kepada Ikrimah Makkiyun tabi'i thiqah. Ya, seorang Makki berasal dari Mekah, kemudian
tabi'i yang thiqah, yang bisa dipercaya. Bari'un mimma yarmihi bihin nas minal haruriyah. Nah, beliau termasuk sosok tabi'in yang berlepas diri dari apa yang dituduhkan sebagian orang bahwa beliau termasuk haruriyah. Haruriyah itu paham khawarij ya. Istilah yang masyhur di kalangan sahabat saat itu adalah haruriyah karena mereka saat itu berkonsentrasi di satu wilayah namanya Harura. Maka kemudian kelompok Khawarij ini yang pada saat itu muncul di masa Ali bin Abi Thalib dikenal dengan nama Haruriyah. Nah, kata Al-Ajli bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya. Tidak benar bahwa Ikrimah bukan termasuk, tidak benar tuduhan bahwa Ikrimah termasuk bagian dari Haruriyah atau Khawarij. Waqala Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari juga memberikan kesaksian, "Laisa ahadun min ashabina illa wa huwa yuhtajju bi Ikrimah." Nah, kata Imam Bukhari, tiadalah seorang pun dari sahabat kami, tiada pun seorang ulama yang kami akui, kata Imam Bukhari, yang tidak menolak kehujahan dari Ikrimah. Artinya mereka sepakat Ikrimah adalah hujjah ya. Waqad wastaqahu An-Nasa'i, dan juga diutikohkan oleh Nasa'i wa akhrajalahu fi kitabih As-Sunan kama akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhum. Dan juga ditikohkan oleh beberapa ulama hadis yang masyhur, begitu juga Muslim Ibn al-Hajjaj wa kana Muslim Ibn al-Hajjaj min aswa'ihim ra'yan fihi tsumma adalahu ba'da ma jarrahu. Nah, sedangkan Imam Muslim bin Hajjaj ini awalnya pernah menganggap bahwa beliau ini tidak adil ya, tidak thiqah, tapi kemudian beliau rujuk dari pahamnya itu dan kemudian menganggap bahwa Ikrimah termasuk adil ya. Wa qala al-Marwazi ajma'a ammatu ahli ilmi bil hadits 'ala ihtijaj bi hadits Ikrimah. Dan juga Al-Marwazi mengatakan semua ahli ilmu bersepakat bahwa hadis dari Ikrimah ini hujjah, bisa diterima. Wattafaqu ala dzalika ru'asau ahli hadis min ahli asrina. Dan juga semua ahli hadis yang sejaman dengan kami, ya seperti Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Rahawai, Yahya ibn Ma'in, wa Abu Thawr ya. Ya itu semua mereka bersepakat bahwa hadis dari Ikrimah adalah hujjah. Walau sa'altu Ishaq ibn Rawai anil ihtijaj bi hadis faqala Ikrimah indana imamud dunya ta'ajjab min su'ali iyahu. Maka kemudian pada suatu hari ya Al-Marwazi bertanya kepada Ishaq bin Rahawai terkait dengan Ikrimah, maka kemudian Ikrimah ini Ishaq bin Rahawai ini kemudian menjawab sekaligus heran ya. Artinya kok bisa bertanya yang seakan-akan meragukan tentang kehujahan dari Ikrimah gitu ya. Jadi heran nih Ishaq bin Rahawai terhadap pertanyaan itu dan akhirnya beliau mengatakan Ikrimah indana imamud dunya. Ikrimah bagi kami adalah imam di dunia ini. Artinya seorang ulama yang diakui. Nah, ini kesaksian dari Ishaq ibn Rahawai. Wa ba'du, yani setelah penjelasan ini, fahuna kaman yuqaddim 'ala al-Bukhari wa Muslim wa jami' ma dzakatu min ulama riwayah fi bab ta'dil wa tajrih. Nah, setelah disampaikan apa yang tadi disebutkan, apakah kemudian ada yang merasa lebih tinggi, lebih berilmu daripada ulama-ulama jarh yang tadi disebutkan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i ya, yang mereka semua bersepakat bahwa Ikrimah termasuk thiqah ya. Wa idza kana haula'i hum a'lamun nasi bil rijal fahal naqbal tajrih man adahu wa natruku tawsiqahu. Nah, kalau misalnya yang tadi menuduh Ikrimah itu menganggap bahwa Ikrimah tidak bisa diterima, ya apakah kemudian kita bisa mengambil tajrih mereka dan kemudian meninggalkan tausik dari ulama yang diakui sebagai ahli dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Al-haq anna Ikrimah tabi'i mausuk bi adalati wa dinihi wa kullu ma rumiya bihi kadzibun wa ikhtilaf. Nah, maka kesimpulannya kata Syekh Az-Zahabi, Ikrimah adalah seorang tabi'i yang terpercaya ya dalam masalah keadalan dan agamanya, bukan seorang yang tercela dalam agama dan keadalahannya, dan apapun yang dituduhkan secara negatif kepadanya merupakan tuduhan yang dusta dan sesuatu yang dibuat-buat. Artinya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibenarkan. Baik, mablaghuhu minal ilmi wa makanatuhu fi tafsir. Nah, bagaimana kedudukan ilmunya khususnya dalam bidang tafsir? Hadza wa inna Ikrimah radhiyallahu anhu kana ala mablagin 'azim minal ilmi wa ala ma kana 'aliya minat tafsir khassah wa qasyahida lahu ulama bidzalika. Jadi keilmuan beliau dalam bidang ilmu yang umum ya ataupun secara khusus tafsir adalah penguasaan yang diakui oleh banyak ulama ya. Faqala Ibnu Hibban berkata, kana min ulama zamanihi bil fiqh wal Qur'an. Seorang yang ahli dalam bidang fikih dan Al-Qur'an. Wa qala Amr bin Dinar, dafa ilayya Jabir ibn Zaid masail as'alu anha Ikrimah wa ja'ala yaqul hadza Ikrimah maula Ibni Abbas hadzal bahr fasaluhu. Nah, Jabir bin Zaid dalam riwayat Amr bin Dinar pernah memberikan kesaksian bahwa Ikrimah maula Ibni Abbas adalah al-bahr. Ya, seorang yang dianggap seperti lautan ilmu, maka bertanyalah kepadanya. Bahkan Sya'bi yaqul
Ya, ma baqiya ahadun a'lamu bi kitabillah min Ikrimah. Asy-Sya'bi berkata tiada yang lebih paham tentang Al-Qur'an yang tersisa ya dari kalangan tabi'in kibar kecuali Ikrimah ya. Wa qala Habib ibn Abi Thabit. Ini kesaksian-kesaksian tentang keilmuan dari Ikrimah ya. Ijtama'in di khamsah. Berkumpul bersamaku 5 orang. Tawus wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Atha. Ya, fa aqbala Mujahid wa Sa'id bin Jubair yulqiyani ala Ikrimah at-tafsir. Nah, maka aku dapati Mujahid dan Sa'id bin Jubair itu menyampaikan yulqiyani ala Ikrimah at-tafsir, ya, menyampaikan tafsir kepada Ikrimah. Artinya bertanya tentang tafsir kepada Ikrimah. Falam yas'alahu an ayatin illa fassaraha lahuma. Dan tiadalah Mujahid dan Sa'id bin Jubair yang tadi sudah kita baca bagaimana kedudukan ilmu mereka, ya bertanya kepada Ikrimah tentang tafsir Al-Quran kecuali pasti akan ditafsirkan oleh Ikrimah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ya sesama rekannya saja yang sudah diakui keilmuannya tetap mengambil ilmu dari Ikrimah ini. Falamma nafadha ma indahuma ja'ala yakun. Nah, lalu ketika sudah tidak ada lagi yang mereka bisa sampaikan, ya maka beliau yaitu Ikrimah menjawab, ya artinya beliau semacam menjadi penyempurna dari ilmu-ilmu sahabatnya tadi. Unzilat ayatun kadza wa kadza wa unzilat ayatun kadza wa kadza. Ayat ini turun di tempat atau dalam kondisi seperti ini. Nah, jadi kesaksian dari sesama tabi'in pada masanya. Wa qala Yahya ibn Ayyub al-Misri, ya sa'alani Ibnu Jurayj, hal katabtum an Ikrimah fa qultu la. Ya, qala fatakum sulusal ilmi. Nah, kata Yahya ibn Ayyub al-Misri, ya aku bertanya, sa'alani atau Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj bertanya kepadaku, Yahya ibn Ayyub al-Misri, apakah kalian mencatat ilmu-ilmu dari Ikrimah? Ya kata kami Yahya ibn Ayyub al-Misri tidak. Maka Ibnu Jurayj berkata, dari kesaksian Ibnu Jurayj, ya Ibnu Jurayj berkata, fatakum sulusan ilmi. Kalian telah hilang dari kalian 2/3 ilmu. Ya. Jadi Ikrimah itu digambarkan oleh Ibnu Jurayj, ya, ilmunya seakan-akan 2/3 ilmu dunia ini. Hadza ba'du maqila fi Ikrimah. Nah, inilah beberapa kesaksian tentang Ikrimah, ya, wa yashhadu lima kanati fi ilmi, yang memberikan kesaksian tentang kedudukannya dalam ilmu, wa fi tafsir khassah, dan juga dalam bidang tafsir secara khusus. Wala ajab, dan ini bukanlah suatu yang mengherankan. Fa inna mulazamatahu limaulahu Ibnu Abbas, di mana interaksi beliau terhadap tuannya yaitu Ibnu Abbas, wa mubalaghatu maulahu fi ta'limi, dan juga bagaimana keseriusan Ibnu Abbas dalam mengajarkan ilmu kepada Ikrimah, ila darajatin annahu kana yudayyi'u fi rijlihi al-kaban, ya. Yang sampai-sampai pada batas al-qaid, ya, sampai-sampai pada batas Ikrimah ini diikat kakinya oleh Ibnu Abbas, ya, agar beliau mendengarkan ilmu dari Ibnu Abbas. Ya, ini saking seriusnya Ibnu Abbas mengajarkan ilmu kepada Ikrimah, sampai diikat kakinya agar dia tidak konsentrasi belajar kepada Ibnu Abbas. Wa yu'allimuhul Qur'an was sunan, yang mengajarkan kepada Al-Qur'an sunnah-sunnah Nabi. Ya ja'alathu yanhal min mu'inihi al-fayya, yang membuat beliau banyak mengambil ilmu dari Ibnu Abbas ini tadi. Wa ya'khudhu anhu ilmuhul wazir, bal najid aktsar min hadza fi ma yarwi Ibnu Hajar fi tahdhib min anna Ikrimah bayyana li Ibnu Abbas ba'da ma ashkala alaihi min al-Qur'an. Bahkan yang lebih hebat dari ini, kata Syekh Az-Zahabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, ya, dalam beberapa hal Ikrimah pernah menjelaskan kepada gurunya sendiri Ibnu Abbas tentang beberapa ayat yang pemahamannya agak sulit gitu. Nah, jadi yang menjelaskan malah muridnya kepada sang guru, ya. Nah, ini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, ya, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, qol rawa Daud ibn Abi Hind, ya, diriwayatkan dari Daud ibn Abi Hind an Ikrimah qol, dari Ikrimah yang berkata, qara'a Ibnu Abbas hadil ayah, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Soal Araf 164. Qala Ibnu Abbas lam adri anajal qaum am halaku. Nah, jadi ketika Ibnu Abbas membaca ayat ini, lima ta'iduna qauman, mengapa engkau menasihati suatu kaum yang Allah akan mengadab mereka atau akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih gitu. Nah, lantas Ibnu Abbas memberikan komentar, aku tidak bisa memastikan apakah kaum yang dimasukkan dalam ayat ini akan selamat atau mereka akan celaka. Maka kemudian qol, ya, famazil tu ubayyinu lahu hatta arafa annahum naju fakasani hullatan. Nah, maka kemudian ya Ikrimah memberikan komentar, ya, dan dengan komentar itu ya sampai dengan berbagai macam argumentasi sampai pada batas Ibnu Abbas akhirnya menerima pendapatku bahwa mereka akan selamat, dan karena itulah fakasani hullatan, aku diberikan
pakaian oleh Ibnu Abbas. Ya, wa hadzal khabar yadullu ala mablaghi fi Ibnu Abbas bi maulahu wa tilmidah. Jadi kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana Ibnu Abbas ini sangat percaya sekali kepada budaknya dan sekaligus kepada muridnya itu. Wa alam biqadar i'jabihi bi ilmihi wa taqdirihi li fahmihi. Dan juga bagaimana kekagumannya terhadap ilmu dari Ikrimah. Wa jumlatul qaul, maka kesimpulannya adalah fa inna Ikrimah aminul fi riwayat. Ikrimah sosok tabi'in yang dipercaya dalam periwayatan, muqaddimun fi ilmihi, ya ilmunya bisa diakui, mubarrizul fi fahmi li kitabillah, pemahamannya sangat tampak, tidak bisa diragukan. Wa kaifa la yakunu kadzalika wa huwa warithu ilmi Ibnu Abbas. Nah, bagaimana kita tidak bisa mengakui itu padahal beliau adalah ahli waris dari ilmunya Ibnu Abbas. Ya, tufiya rahimallahu sanata mi'ah wa arba, ya, au arba wa mi'ah min al-hijrah wa radhiyallahu anhu wa arda. Baik, ini kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani yang dikutip oleh Syekh Az-Zahabi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Tahdhib At-Tahdhib. Ya. Tahdhib At-Tahdhib ini ya akhwat, ini kalau kalian misalnya ingin mentakhrij ya hadis dengan menilai rawinya itu thiqah atau tidak, nanti kalian harus bisa merujuk kepada kitab Tahdhib At-Tahdhib ya, karena dalam Tahdhib At-Tahdhib inilah Imam Ibnu Hajar menginformasikan bagaimana kualitas rawi-rawi dari hadis-hadis yang didapatkan dalam berbagai macam sanad hadis dalam kitab-kitab hadis. Ini salah satu referensi kitab dalam ilmu al-jarh wa ta'dil atau ilmu takhrij. Itu kitab Tahdhibut Tahdhib karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Tawus Ibn Kaisan Al-Yamani. Tarjamatuhu wa makanatuhu fit tafsir. Qala Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi huwa Abu Abdurrahman. Huwa Abu Abdurrahman Tawus Ibn Kaisan Al-Yamani Al-Himyari Al-Jundi Maula Buhair Ibn Raisan Wakila Maula Hamdan. Baik, idzan Tawus Ibn Kaisan huwa kadzalika minal ibad ya minal abid ya minal abid alladzi u'tiqa lidzalika summiya bil maula. Nah, kama qultu sabiqan ya talibat ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kebanyakan para ulama dari kalangan tabi'in ini, khususnya pada para ulama tafsir ataupun para ulama fikih, adalah mantan-mantan budak ya. Ini kebanyakan mereka adalah mantan budak, kecuali Sa'id ibn al-Musayyib yang nanti akan kita baca pada madrasah Madinah ya. Nah, jadi termasuk dari madrasah Mekah ini rata-rata adalah mantan budak. Sa'id bin Jubair, kemudian Ikrimah, Mujahid, Tawus, termasuk Atha. Nah, jika kita baca terakhir ini juga mantan budak ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu pada dasarnya tidak dibedakan ya bagaimana strata sosialnya. Yang penting adalah ijtihadnya dan juhudnya di dalam menuntut ilmu. Jadi Tawus Ibn Kaisan ini termasuk seorang maula ya, mantan budak. Nah, ini mantan budak dari Kila Buhair, Wakila Maula Hamadan. Ya. Warawa anil abadilatil arba'ah wa ghairuhum. Nah, beliau ini juga termasuk tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis dari al-abadilah al-arba'ah. Ya, dari 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Baik, ya akhwat, siapa saja 4 Abdullah itu? Ada yang bisa jawab? Siapa saja 4 Abdullah yang dimaksud al-abadilah al-arba'ah? Ayo, siapa? Ada bisa jawab nggak? Talibat. Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, Tuma. Abdullah ibnu Mas'ud. Zubair. Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Mas'ud tidak. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ya. Terus? Lagi. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Nah, tinggal 1. Abdullah bin Mas'ud bukan. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Haula'i al-arba'ah ya sumya bil abadilah al-arba'ah. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Az-Zubair dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah bin Mas'ud tidak masuk. Jadi al-abadilah al-arba'ah yang tadi disebutkan. Baik. Kenapa ya? Karena al-abadilah sebenarnya Abdul Mas'ud itu ya bukan berarti kemudian tidak lebih mulia dari 4 yang disebutkan ya. Karena ini
empat Abdullah ini bisa dikatakan seumur. Nah, kalau Abdul Mas'ud itu lebih senior, ya, lebih senior. Nah, jadi yang dimaksud empat Abdullah ini khususnya adalah empat yang tadi disebutkan. Waruya wa ghairuhum. Nah, tapi beliau juga Tawus Ibn Kaisan mengambil ilmu bukan hanya dari empat ulama besar Abdullah ini saja, tapi juga dari yang lain. Waruya anhu annahu qala. Ya, diriwayatkan darinya bahwa dia berkata, jalastu khamsina minas sahabah. Nah, jadi beliau ini seorang tabi'in yang menuntut ilmu dari 50 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana rahimahullahu aliman mutkinan khabiran bima'ani kitabillah ta'ala wa yarji'u dzalika ila mujalasatihi li katsiri minas sahabah ya'khudhu anhum wa yurwa lahum. Walakin najiduhu yajlis ila Ibni Abbas akthar min julusihi li ghairihi minas sahabah. Lidzalika adkhala Syekh Muhammad Syekh Zahabi madza Tawus Ibn Kaisan min madrasah fi Makkah. Yani annahu jalasa ila Ibni Abbas akthar min julusihi li ghairihi min as-sahabah. Wa ya'khudhu anhu fi at-tafsir akthar mimma ya'khudhu an ghairihi minhum. Wa lihadza adadnahu min talamidh Ibni Abbas wa dzakarnahu fi rijal madrasatihi di Makkah. Nah, ini alasan Tawus Ibn Kaisan termasuk bagian dari mufassir madrasah Makkah. Baik. Walaqad kana Tawus ala janibin 'azimin minal wara'i wal amanah. Nah, samping itu beliau juga punya integritas yang cukup baik, ya, cukup tinggi. Seorang yang wara' dan juga seorang yang amanah. Hatta syahidalahu bidzalika ustadzuhu Ibnu Abbas. Sampai dapat kesaksian dari Ibnu Abbas. Faqala fi inni la azunnu Tawusan min ahli jannah. Sampai gurunya Ibnu Abbas itu mengira, ya, bahwa Tawus ini ahli surga karena saking kualitas beragamanya yang luar biasa. Inni la'adunnu Tawusan min ahlil jannah. Wa qala fihi Amr ibn Dinar. Ini seorang tabi'in juga, Amr ibn Dinar mengatakan ma ra'aitu ahadan mithla Tawus. Ma ra'aitu ahadan yani fil ibadah wa fil wara' wa fil amanah mithla Tawus, ya. Wa qad akhraja lahu ashabul kutubi sittah. Nah, jadi di samping itu beliau juga thiqah, ya, diterima hadis-hadis yang diriwayatkan dari Tawus karena diambil oleh ashabul kutubi as-sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya. Dan juga seorang ulama jarah waqala Ibnu Ma'in innahu thiqah. Nah, ini kesaksian dari para ulama jarh wa ta'dil, ya. Ibnu Ma'in mengatakan dia thiqah. Kemudian Ibnu Hibban juga mengatakan kana min ubbad ahli Yaman wa min sadatit tabi'in. Seorang ahli ibadah dari Yaman dan juga tokoh tabi'in. Ya, wa kana mustajabud dakwah, termasuk orang yang doanya mustajab, ya. Wa hajja arba'ina hajjah, dan dalam hidupnya melakukan 40 kali ibadah haji. Waqala Az-Zahabi kana Tawus syekhu ahli Yaman. Ini Imam Az-Zahabi sahibus siyar A'lamin Nubala mengatakan kana Tawus syekhu ahli Yaman wa kana katsirul hajj, ya, fattafaqa mautuhu bi Makkah sanata 600 minal hijrah. Ini kesaksian dari para ulama, ya, dari tokoh-tokoh terkait dengan keamanahan, kemudian kejujuran dalam periwayatan hadis dari Tawus Ibn Kaisan al-Yamani, dan juga dihitungnya beliau sebagai ahli tafsir dari madrasah Makkah, ya, karena mulazamahnya kepada Ibnu Abbas. Wafat pada tahun 106 Hijriah. Ini 106 Hijriah ini sebenarnya juga masa-masa akhir, ya, dari masa sahabat. Jadi beliau ini termasuk kibarut tabi'in, ya. Termasuk seorang tabi'in yang senior karena hidup di masa-masa akhir menjelang berakhirnya masa sahabat. Maka meninggalnya menjelang masa akhir sahabat. Baik, nah ini Tawus Ibn Kaisan al-Yamani. Taibul akhir Atha ibn Abi Rabbah, ya, Atha ibn Abi Rabbah. Nah, ini kalian jangan keliru menyebut nama, ya. Coba saya tanya, kalau Bilal itu apa? Bilal nama ayahnya siapa, ya, akhwat? Sahabat Nabi, muadzin, Bilal. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah atau Bilal bin Abi Rabah? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kalau Atha bin Rabah atau Atha bin Abi Rabah? Atha bin Abi Rabah. Bin Abi Rabah. Banyak ini yang kadang keliru, ya, penisbatannya. Jadi ada yang mengatakan Atha bin Rabah, Bilal bin Abi Rabah. Ini yang keliru, ya. Yang benar Bilal bin Rabah dan Atha ibn Abi Rabah, ya. Nah, itu. Dan orangnya berbeda tentunya, ya. Baik. Tarjamatuhu huwa Abu Muhammad Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah al-Makki al-Qurashi maulahum. Nah,
Nah, ini mantan budak juga ya, dan beliau termasuk budak dari ya orang-orang Quraisy yang maulahu. Wulida sanata sab'in wa ishrin. Nah, wulida sanata sab'in wa ishrin ya. Ini pada masa khalifahnya siapa? Khalifah Utsman ibn Affan, beliau lahir tahun ke-27 Hijriah. Wa tuwfiya sanata arba'in arba'asyarah wa mi'ah minal hijrah. Dan juga meninggalnya di akhir masa sahabat juga ya, seperti Thaus bin Kaisan tadi. Itu termasuk kibarut tabi'in. Ala arjihil aqwal. Kana rahimahullah aswad a'war aftash ashal a'rad thumma ama ba'da dzalik. Nah, ini sifat fisiknya yang banyak cacat ya, aswad, kulitnya hitam, a'war. A'war itu matanya a'war itu apa a'war? Hah? A'war itu salah satu matanya buta gitu ya. Ini aftash apa asyal ini ada sebagian tubuhnya yang lumpuh, a'rad, pincang. Nah, lalu kemudian di akhir hayatnya beliau termasuk buta matanya. Ya, tapi dengan fisik yang banyak cacat seperti ini ya, para ulama sepakat tidak diragukan keilmuannya. Ini Atha bin Abi Rabah disebutkan dalam satu riwayat ya, bahwa Atha bin Abi Rabah ini diminta secara khusus oleh seorang khalifah kalau tidak salah, Hisham bin Abdul Malik kalau tidak salah ya, untuk menjadi gurunya, diundang ke Damaskus, tapi beliau mengatakan bahwa ilmu itu yu'ta wala ya'ti, bahwa ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi walaupun cacat fisiknya tapi keilmuannya luar biasa, bahkan sampai punya punya haibah di hadapan para khulafa ya. Nah, inilah Atha ibn Abi Rabah. Baik, naqra. Rawa an ibni Abbas wa ibni Umar wa ibni Amr ibn al-As wa ghairuhum muhaddatsa an nafsihi. Ya. Nah, jadi beliau meriwayatkan dari ini ya al-Abadilah al-Arba'ah, tapi cuma 3 ya. Selain Abdullah bin Zubair ya, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar dan Ibnu Amr ibn al-As ya. Dan beliau bercerita annahu adraka mi'atai min as-sahabah. Jadi sempat bertemu dengan 200 sahabat ya. Wa kana thiqah faqihan aliman katsirul hadis. Ya, nah ini beberapa keahlian ilmunya. Wa antahat ilaihi fatwa ahlu Makkah. Maka menjadi sumber bertanyanya ahlu Makkah. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu li ahli Makkah idza jalasu ilaihi ya tajtami'una ilayya ya ahla Makkah wa indakum Atha. Nah, ini bahkan kesaksian dari Ibnu Abbas ya. Kesaksian dari Ibnu Abbas sendiri, guru dari Atha, sampai heran kepada penduduk Makkah kalau masih meminta fatwa kepada Ibnu Abbas, padahal di dekat mereka ada Atha. Seakan-akan guru mengatakan, ya kalau kalian ketemu sama muridku Atha, ya udah tanya saja sama Atha, nggak usah bersulit-sulit mencari diriku, karena Atha itu sudah cukup untuk menjadi tempat bertanya. Ini kata Ibnu Abbas yang memberikan kesaksian akan keilmuan Atha ibn Abi Rabah. Wa qala fihi Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah memberikan kesaksian, ma ra'aitu fi man laqitu afdal min Atha. Nah, jadi Abu Hanifah termasuk atba'ut tabi'in ya. Nah, beliau bertemu dengan tabi'in, di antaranya adalah Atha. Memberikan kesaksian bahwa Atha ibn Abi Rabah ini orang yang sangat utama. Wa la laqitu fi man laqitu aqdzab min Jabir al-Juhfi. Nah, ini ada orang lain ya. Jadi Abu Hanifah memberikan kesaksian orang yang paling afdal adalah Atha, dan yang paling pendusta adalah Jabir al-Juhfi. Nah, Jabir al-Juhfi ini salah satu tokoh yang banyak memasukkan hadis ya. Wa qala al-Auza'i, al-Auza'i juga berkata, mata Atha yauma mat wa huwa ardu ahli al-ardi indan nas. Jadi ketika meninggalnya Atha ya, maka beliau adalah manusia yang paling diridhoi yang meninggal ya saat itu. Jadi artinya meninggalnya beliau ini sangat ditangisi ya, atau disayangkan oleh para ulama ya, karena beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Wa qala Salama ibn Kuhail, ya ma ra'aitu ahadan yuridu bihadzal ilm wajha Allah illa thalatha. Nah, ini menunjukkan keikhlasan dari Atha ya. Jadi Salama ibn Kuhail mengatakan ya, bahwa orang yang menuntut ilmu itu tidaklah aku dapati ikhlas untuk Allah ya, paling ikhlas untuk Allah kecuali 3 orang, Atha, Mujahid dan Tawus. Nah, 3-tiganya adalah mufassir dari Madrasah Makkah. Wa qala Ibnu Hibban, kana min sadati tabi'in fiqhan wa ilman wa wara'an wa fadla. Ini kemuliaannya dari sisi keilmuan sekaligus akhlaknya, bukan hanya ilmu tapi juga akhlaknya. Wa huwa inda ashabil kutubi sittah, dan juga dalam kitab induk 6 hadis ya, bahwa riwayat dari Atha termasuk riwayat yang diterima. Artinya mereka menilainya thiqah. Nah, ini
dari sisi ketiqahan ilmu dan periwayatan. Nah, bagaimana dengan tafsirnya? Makanatuhu fi tafsir kullu ma taqaddama min aqwal ulama fi ata yashhadu li makanatihi al-ilmiyyah ala wajhi al-umum wa yadullu ala mablaghi thiqatihi wa sidqihi. Karena beliau periwayatannya diambil oleh 6 ulama hadis induk ya. Wa laysa adallu ala dzalika min syahadati ustadihi Ibnu Abbas lahu bidzalika. Dan cukuplah ya kesaksian dari gurunya Ibnu Abbas untuk menunjukkan kedudukan beliau yang sangat luar biasa khususnya dalam bidang tafsir. Wa najid syuhrata Atha ala ghairi min ashabi Ibnu Abbas. Bahkan Imam Atha ini ya lebih masyhur daripada murid-murid Ibnu Abbas yang lainnya. Tatajalla fi ma'rifatihi ya bimanasikil haji. Dan itu tampak ya ketika ibadah haji. Tatajalla fi ma'rifatihi bimanasikil haji. Ya, karena beliau tinggal di Mekah ya. Walihada qala Qatadah kana alamut tabi'in arba'ah. Nah, Qatadah ini seorang mufassir tabi'in nanti dari madrasah Irak ya, memberikan kesaksian a'lamut tabi'in arba'ah. Ya, tabi'in yang paling berilmu ada 4. Kana Atha ibn Abi Rabah a'lamuhum bil manasik. Oh, ini maksudnya ma'rifah bil manasik berarti paling tahu ya tentang urusan haji ya. Jadi Qatadah memberikan kesaksian yang paling tahu tentang masalah ibadah haji adalah Atha ibn Abi Rabah. Wa kana Sa'id ibn Jubair a'lamu bit tafsir. Sa'id ibn Jubair tentang tafsir, Ikrimah a'lamu bis siyar. Ikrimah paling tahu tentang masalah asyar apa ya? Ya, akhwat. Mana siyar? Sirah, Ustaz. Sirah? Asyar ini sebenarnya lebih khusus bukan hanya sirah ya, bukan sirah dalam arti umum. Siyar ini lebih khusus adalah ghazawat ya. Jadi pengetahuan tentang masalah peperangan itu juga disebut dengan siyar. Maka fiqh siyar itu disebut fikih jihad dengan istilah lain yaitu fiqh siyar ya. Tapi memang dia berasal dari kata sirah ya. Tapi maknanya secara khusus adalah terkait dengan masalah peperangan. Baik, bukan Al-Hasan a'lamuhum bil halal wal haram, dan Al-Hasan Al-Basri adalah yang paling tahu tentang al-halal wal haram. Nah, ini kesaksian dari Qatadah tentang keilmuan beberapa tabi'in. Wa idza nahnu tatabba'na ar-ruwah an Ibnu Abbas najid anna Atha ya Ibn Abi Rabah lam yuqti min riwayati anhu kama aftara ghairahu. Nah, tapi bedanya Ibnu Abbas ini rupanya ya tidak seperti Ikrimah yang sudah kita baca sebelumnya ya, atau tidak seperti Mujah juga tidak terlalu banyak ya. Ikrimah yang paling banyak memberikan tafsir dari Ibnu Abbas, tapi Atha termasuk murid Ibnu Abbas yang tidak terlalu banyak ya meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas, sama seperti Ikrimah yang sudah sama seperti Mujahid yang sudah kita bahas ya. Wa najid Mujahidan wa Sa'id ibn Jubair yasbiqanihi min nahiyatil ilmi fi tafsir kitabillah. Nah, karena itulah Mujahid dan Sa'id bin Jubair ya dianggap lebih mendahului lah kemampuan ilmu tafsirnya daripada Atha bin Abi Rabah. Walakin hadza la yuqallilu min qimatihi baina ulama tafsir. Namun ini bukan berarti kita merendahkan kata Syekh Az-Zahabi atau tidak menjatuhkan kedudukan tafsirnya, walaupun beliau dianggap dari sisi produktivitas tafsirnya riwayat dari Ibnu Abbas tidak lebih banyak daripada Mujahid dan Sa'id bin Jubair ya. Wala'alla iqlaluhu fi tafsir yaji ila taharrujihi min al-qauli bir-ra'yi. Nah, ini alasannya nih ya. Jadi bisa jadi kenapa beliau ini sangat sedikit sekali produktivitas tafsirnya. Nah, karena beliau termasuk sosok ulama yang sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Faqad qala Abdul Aziz bin Rufai su'ila Atha an mas'alatin faqala la adri. Faqila lahu ala taqulu fiha bi ra'yik? Qala inni astahyi min Allah an yudana fil ardi bi ra'yi. Nah, ini alasannya ini. Jadi jawaban kenapa beliau tidak banyak menafsirkan Al-Qur'an, karena orang yang sangat berhati-hati sekali di dalam menafsirkan Al-Quran, apalagi kalau itu dengan ra'inya. Maka setiap kali ditanya atau ketika pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak yakin jawabannya, dan ini ada para ulama ya akhwat, ada para ulama itu tidak bermudah-mudahan menjawab ya, atau tidak bermudah-mudah menyampaikan fatwa kalau memang tidak yakin akan jawabannya. Makanya di antara ada para ulama adalah mengajarkan murid-muridnya kata-kata la adri, ya aku tidak tahu. Artinya tidak tahu itu karena memang tidak tahu benar gitu ya. Tapi kalau misalnya tahu ya nggak boleh menyembunyikan ilmu, itu kitmanul ilmi. Tapi memang kalau nggak tahu ya sudah katakan tidak tahu, dan itu bukan aib bagi seorang alim gitu ya. Dan kemudian ketika ditanya kenapa tidak menjawab dengan ro'inya, ya artinya tidak beristihad saja gitu. Maka dia mengatakan ini astahi minallah an yudana fil ardi bi ro'i. Ya, aku malu kepada Allah ya beragama di dunia ini dengan akalnya. Nah,
artinya beragama tidak berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka taharusnya ini tadi ya, kehati-hatian beliau di dalam menafsir Al-Qur'an membuat produktivitas tafsirnya ini tidak cukup banyak dibandingkan mufassir lain dari kalangan tabi'in, khususnya madrasah Makkah. Maka ini kedudukannya atau diurutkannya nomor terakhir ini ya, nomor 5 setelah Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid, Ikrimah, dan Tawus ibn Kaisan al-Jamahi. Baik, ya, ini madrasah Makkah.